kasih waktu Anda kasih waktu kepada Muslim dan kepada Kristen supaya kita enak. Jangan Alif aja yang bicara, kalau bicara saya gas dia sekalian. Iya Opung, saya nanti kasih waktu, semua dapat waktu karena live ini panjang Opung, makanya saya kasih like Opung. Waktu saya pun kasih Bang Suma dulu, nanti Opung saya kasih waktu panjang dah supaya Opung puas. Oke. Jadi masing-masing punya waktu. Tidak banyak. Ya silakan. Betul jumpakan saya. Iya. Silakan Bang Suma, silakan. Iya, baik, makasih banyak saudara host. Ya. Yang mana yang mau menghadapi Bang Suma di sini? Biar kita saya tantang lagi kau, saya tantang, bukan menghadapi, saya tantang. Silvan aja Bang Silvan, Opung Vivo berisik, Bang Silvan aja. Saya enggak kayak kita berdua aja dulu bisa, dikatakan saya Muslim, dikatakan saya Kristen. Oke. Gimana? Oke, baik. Oke. Jadi gini Alif. Jadi gini Alif ya. Tadi klaimnya Alif bahwa ya kitab kalian terjaga. Walaupun naskahnya sedikit, no problem. Anda pun menyebutkan banyak sumbernya ini bla bla bla, top kafi dan macam-macam. Oke. Bahwa lebih hebat lagi bahwa itu dari para penghafal Quran, ya kan? Maksudnya begitu tadi, bahwa itu secara oral ya. Oke. Sekarang gini, ada hal yang memberatkan untuk statement Anda karena itu tidak terbukti. Kenapa? Ternyata istri baginda Nabi Anda sendiri tidak hafal. Jangankan orang-orang yang lebih bawah dia ya, tidak hafal. Ternyata mereka luput 2 surah ya, tentang surat menyusui ayat menyusui dewasa dan surat terajam. Tidak ada yang tahu isinya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu terjamin? Itu bisa menjamin dihafal. Sekarang siapa yang bisa menjamin itu? Ternyata surat itu hilang dan tidak ada yang tahu sampai sekarang isinya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu terjamin ada yang menghafal? Ternyata istri baginda Nabi pun di dalam literasi kamu, dia lupa, nggak tahu. Bagaimana kamu bisa jaminkan hal begitu? Jawab, Lip. Atau Juma? Oke, yang jawab siapa? Ya, Ustaz Alif atau Bang Suma? Saya bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan menerima Al-Quran dari istrinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan huzu Quran min arba'atin min Abdillah, Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az, dan juga dikatakan Ubay bin Ka'af. Di situ tidak ada disebutkan istrinya. Jadi Rasulullah memberikan legitimasi terhadap kitab suci Al-Quran. Rasulullah memberikan ijazah, legalitas formal kepada sahabatnya untuk kemudian mengajarkan di mana kapasitas mereka mumpuni di dalam bidang Al-Quran. Itu satu. Jadi saudara jangan kemana-mana dulu ya. Jadi legalitas formal dari Rasulullah kepada sahabatnya, kepada umat Islam itu jelas. Ya. Apapun kaidah yang muncul kemudian nantinya, yang pasti Rasulullah memberikan formalitas legal kepada sahabatnya. Itu catat. Kemudian ketika berbicara kepada kitab saudara 24:16, kami semua rebah ke tanah. Kurang jelas jangan kitab kita. Kami belum ada. Kamu dari kitab rumah. Sabar. Sabar. Ada waktu Bang Vivo jawab. Saya kasih waktu. Sabar. Kurang dulu jelas. Sabar. Ada waktu. Pasti ada waktu diterangkan dan orang lain tidak akan pernah menyelah. Sabar. Oke, baik. Pasang kuping saudara Silvan ya. Kisah Para Rasul 26:14, kami semua rebah dan aku Paulus mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, saya minta tunjukkan kitab di mana Yesus berbahasa Ibrani kepada Paulus. Enggak usah manuskrip, kamu sebutkan aja di mana kitab itu dan apa bunyi kitab itu. Itu satu ya. Kemudian
ketika saya mengatakan Al-Quran itu memiliki ijazah legalitas formal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, Anda tamat di situ. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi jelas tentang Injil Allah, tentang Injil Yesus kepada penulis kitab saudara, layaknya Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya katakan, khusus Quran min arba'ati min Abdillah. Salah satunya adalah Abdillah. Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Oke, nah itu jelas. Oke, udah jelas. Sudah. Nah sekarang ini kulit aja dulu ya, kulit aja. Kita nggak masuk dulu ke isinya. Kulit aja dulu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan legitimasi formalitas pengarang kitab saudara ada dari Yesus. Dari Yesus loh ya, dari Yesus. Saya bantu Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Yesus berbicara kepada Paulus menurut Paulus dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan kitab mana itu yang berbahasa Ibrani kepada Paulus. Silakan. Zuma ini Zuma ya. Kita ini Kapan orang saya menjawab pendidikan, sedang berdiskusi ya kan. Kita ngaku tadi sekolah tinggi semua ya. Jadi gini loh, saya tadi bertanya bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa orang-orang sesudah Nabi meninggal pun tidak tahu itu ada kitab yang hilang dan tidak tahu hafalannya apa, tidak tahu. Kamu lari kemana-mana, what the heck kamu ini teh ya. Jawabanmu nggak ada, kamu sudah nanya kemana-mana, kosong jawabanmu Juma. Artinya saya tadi menuduh, kalau bisa dibilang saya curiga bahwa kitabmu tidak terjawab. Seperti Hilang-hilang Mas Irfan suaranya. ahli kitab Merokok di dalam kamar mandi sesak nafas. ternyata yang belum kamu. Kita butuh jawaban, Bung, bukan curhat ya. Coba kita diskusi yang elegan. Jawab apa? Jangan biasakan gaya lama. Ini udah tahun berapa ini? Biarkan dulu, Jawab dulu itu. waktunya. Kamu udah dikasih waktu tadi. Jangan curhat. Kita butuh jawaban. Loh, iya. Jawabanmu mana itu loh? Apa perlu saya Saya ulang jawaban, bukan kamu bernarasi yang lain. Jawabanmu mana? perlu Jaminan bahwa Al-Quranmu. Apa perlu saya ulang jawaban saya, host? Iya, kamu kalau Silakan. kalau Oke, kamu baik. mau membuktikan. Saudara Silvan diam, Ini loh, Saudara ada Silvan. ayat rajamnya ada yang hafal. Gitu. Saudara Silvan diam. Ya, gitu Saudara caranya. Silvan diam. Pertama, khusus Quran min arba'ati. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'af. Ada legalitas formal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada 4 sahabatnya. Oke ya. Itu jelas. Lalu kemudian di dalam Islam ada 6 kaidah minimal di dalam menjelaskan dan menjabarkan isi Quran kepada umat. Yang pertama adalah ijazah ardan wasimaan, ijazah setoran dan semaan. Kalau di prakteknya seorang guru membaca Al-Quran, murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang telah dibacakan oleh gurunya. Ini metode pertama. Metode pertama ini disebut metode talaki yang dipraktekkan oleh para sahabat, dari Rasulullah kepada para sahabat. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, faiza qara'nahu fattabi'u Quran. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran kepadamu, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Itu jawaban saya jelas ya. Ada legalitas dari Rasulullah kepada Hanya para itu sahabat. Tunggu Hanya ini itu kita aja jawabannya. ini kita berbicara masalah kulit dulu, legalitas dulu, legalitas. Baru nanti kita masuk ke isinya. Nanti kita masuk ke isinya. Mana jawabannya? Legalitas dulu, legalitas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 26:14, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Dulu legalitas dulu.
Legalitas dulu dari Paulus ke pengarang kitab saudara. Dengarkan. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Paulus mengaku, aku mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, tolong tunjukkan di mana kitab yang menggunakan bahasa Ibrani, di mana kitab itu adalah percakapan antara Yesus dengan Paulus. Silakan. Baik, saya dulu Silpan, nanti ada waktu saya nggak banyak. Mungkin ke Bang Opung karena Opung ini udah sampai di ubun-ubun ini. Silakan Opung. Silakan, Opung. Makanya, halo bro, rekan-rekan saya umat Kristen, salam. Rekan-rekan saya Muslim, saya hormati Anda apabila Anda bicara dari Quran dan hadis Anda. Tapi kalau Anda sentuh Alkitab, Anda simpulkan, maka Anda akan saya gas. Ingat kata-kata saya. Jawab. Baik, saya katakan ini tentang, bukan saya jawab, saya tanggapi dulu kau Juma tentang Alkitab dengan Al-Quran yang kamu jelaskan. Satu, kamu tidak pernah hidup tanpa Alkitab, karena Alkitab mendukung dalam hidupmu, barangkali saya nggak tahu. Tapi tolong tempatkan dirimu dari mana kau bicara, siapa kamu, karena kamu Muslim, paparkan Muslimmu dengan baik, dengan benar, Allahmu, Muhammadmu, atau apapun itu, orang kami akan terima itu. Dengarkan baik-baik. Alkitab terdiri dari 66. Alkitab Perjanjian Baru 39. 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Dengarkan. 66 Alkitab. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya. Diam kau dulu. Diam kau dulu. Saya kan diam tadi. Hargai orang bicara supaya kau dihargai orang. Alkitab itu 66. Bagaimana itu terjadi? Itu adalah Alkitab itu yang kami pegang, yang dipegang Kristen dan sekaligus diimani, dan ajaran secara moral ditunjukkan kisah-kisah di Alkitab kami. Otentik itulah pedoman hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, perantara kami. Pertanyaan saya. Diam kau. Kau ngerti diam nggak? Pegang kupingmu kalau kepanasan, kau nggak mundur kau. Host, tolong diarahkan pertanyaan saya, host. Jangan kamu jangan. Saya tidak sentuh Quranmu. Gimana? Pertanyaan Bang Suma katanya apa? Langsung Bang Suma, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, Paulus mengaku Yesus berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan kitab mana di mana di situ ada Yesus dan Paulus sedang bercakap menggunakan bahasa Ibrani. Silakan. Baik. Begini, host, Anda pun harus netral. Yang kita paparkan antara dua pihak, Muslim dan Kristen, Bible dan Al-Quran. Jangan merespon hostnya. Aduh, Bentar. Jangan diarahkan. Ini bocah, jangan diarahkan kemauan dia, apa pikirannya sesuai kita. Itu namanya. Silakan Opung, saya subsidi panjang supaya Opung nggak bilang saya nggak netral. Silakan Opung. Baik, saya jelaskan dulu secara materinya dan secara garis besar Alkitab orang Kristen. Jelaskan Al-Quran tadi bagaimana Muhammad. Baik, maka saya jelaskan dulu. Ada 66 Alkitab yang itu, dan itu dituliskan 1600 tahun. Apa yang kutanya? Dengar dulu apa yang pertanyaannya, Opung, jawab aja. Opung, nanti terlanjur stroke, nggak bisa jawab. Coba aja pertanyaannya Bang Zuma. Cuci piring kau usah rumah dulu kamu. Ya, jawab aja, Opungku yang baik hati, jawab ya. Bagaimana Alkitab itu jadi? Bagaimana Quran itu jadi? Ini dulu akarnya. Iya, kita mengerti apa Alkitab? Pertanyaan saya mana? Pertanyaan kamu apa? Paulus mengaku di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, tunjukkan kitab di mana Yesus bercakap-cakap kepada Paulus dalam bahasa Ibrani. Mana kitab itu? Bukan begitu kita diskusi, cuma supaya kamu lebih pintar sedikit. Nggak usah banyak, lebih pintar. Di mana Nabi Muhammad itu menerima firman dari Allah? Coba jelaskan. Lari pula. Keren. Bang Pipo keren. Di mana Allah mau menerima firman dari Allah kepada Muhammad? Bang Pipo keren Bang Pipo. Bukan keren. Kamu coba saudara Silpa jawab. Diam kau Juma. Kau bisa diam nggak? Ini kalau tidak ada legalitas dari Yesus, apapun yang Anda narasikan percuma.
Silakan. dari Allah kepada Muhammad ada. Coba Nggak usah nangis, Bang. Bukan jamu nangis bombe saya buat kamu. Bang Nangis Zuma bombe. jangan manggil abang, opung dia Oh bang iya, Zuma. opung, jangan usah, nggak usah curhat. Kasih Bang Silvan. Saya dengar berapa kali dengan jumpa saya nggak pernah bisa mampu. Kasih Bang Silvan, silakan. Nggak jelaskan Quranmu dulu, saya jelaskan Alkitab kami. Ini baru kulit loh. Baru kulit Anda sudah keringat darah. Gimana kalau masuk ke isi? Justru itu, jangan kamu nangis, pegang kupingmu supaya jangan panas. Kau paham? Paham? Saya jelaskan dulu tentang Alkitab bagaimana ada, jelaskan Quranmu bagaimana ada. Kapan Allah mau berbicara kepada Muhammad? Ada. Hanya melalui malaikat Jibril, iya. Ini yang kita minta. Ya, kita gimana? Paulus mengakui 14 buku catatan Paulus itu mana yang bahasa Ibrani mana tunjukkan. Kapan Allah mau berbicara kepada Muhammad? Kapan? Kok bisa nabi dia? Nabi Jawab aja opung yang baik hati, silakan jawab. Maka saya katakan Tadi kita dua tema kita tuh Anda tentang jelaskan. bahasa Anda di dalam jelaskan kitab dulu, suci. Anda jelaskan dulu. Silakan Anda opung Pipo. jelaskan. Anda jelaskan. Ya udah dulu kalau gitu Quranmu opung Pipo nggak bagaimana bisa ada. jawab. Bang Silvan, Saya jelaskan dulu Alkitab monitor itu Bang bagaimana Silvan. itu Alkitab ada. Dengar kamu. Bang Luki. Biar dulu. Oh, nggak akan nyambung, nggak akan apa, jadi nggak akan Bukan ketemu. nyambung, Silakan Bang bukan Silvan. nyambung, nggak nyambung. Silakan Bang Bukan Silvan. sisi pikiran Opung diam kamu. dulu opung. Opung diam dulu opung. Kamu cuci piring, Opung. Udah siap aku cuci piring opung. Oke. Tinggal cuci kau aja yang belum aku. Udah ngerung pikau. Bah, silakan Bang Silvan. Silakan Bang Silvan. Opung diam. Lihat ya opungnya. Opung. Oke. Ya. Silakan Bang Silvan. Bang Silvan. Biar enak kita. Diam dulu Bang Pipo. Jangan kita Bang Pipo. diarahkan orang yang Aduh. pici ini dengan kita Seperti nggak bisa. picik. Pici ini. Diam Opung Pipo. Biar Bang Silvan jawab. Hargai juga lah Bang Silvan. Oke. Gini opung kita. Cuma dengar. Sudah. Dengar dulu teman-teman. Hormati dirimu supaya kamu dihormati orang. Quran dan hadismu paparkan, Alkitab kami paparkan dulu. Nanti isinya. Oke? Bisa? Oke. Nanti Supaya setelah Bang penting Silvan akadnya. jawab, nanti ditanggapi Bang Zuma. Ya. Oke Bang Pipo. Ya. Ya, oke Bang Pipo. Siap gerak. Diam Bang Pipo. Ya, silakan Bang Silvan. Diam kau, diam. Baik, saya jelaskan lagi dulu. Bisa nggak? Bukan. Opung nggak bisa. Opung sudah dibilang Bang Silvan. Saya kasih waktu lagi supaya Opung ini tidak naik darahnya. Sedikit lagi saya kasih waktu ke Opung. Silakan Opung supaya Iya, silakan. Sekalian menolong Bang Silvan juga ini opung. Iya. Enggak Ayo, bukan begitu cuma. Bukan begini bro, saya jelaskan dulu Alkitab itu, Bibil itu. Anda jelaskan tadi Quran, jangan di sini ambil kamu semua. Jelaskan, maka itulah otentik di dalam Alkitab. Kenapa itu ada? Jelaskan Quranmu itu kenapa itu ada. Apa itu hafalan atau apa? Bagaimana Nabi Muhammad menjadi Nabi? Nanti baru arahnya baru ke sana. Ini di bawah. Ekornya kamu pegang, maka terpatok kau dengan kepalanya. Kepalanya belum kamu tahu. Ekornya kau pegang, ya dipatok kau cuma. Ini opung ngapain? Sama Pak Pipo. Opung ini mau ngapain dia? Gak tahu Kamu dia. ngapain? Gak ada jadinya nanti apa Bang. Saya lanjut. Alkitab yang saya Mantap, katakan luar itu biasa bukan. penjelasan Opung. Selanjutnya mungkin oleh Bang Silvan. Bang Silvan, Nah, ayo ini Bang Silvan. Alif ini. Sudah. Sebentar, Ayo, lanjut, Bang. sebentar. Opung. Jangan Anda Naikkan ke dengar, Bang Pak. Silvan. Dengar, Bang Silvan, Pak. Kita Bang. orang Bang Kristen Silvan. harus tegak kita di dalam Bibil kita di Alkitab itu. Jangan diarahkan kemana-mana. Alkitab itu adalah paling depan di dalam Bang hidup Silvan, kita. silakan Bang Biarkan Silvan. Yesus. Om Baik, Poot, saya di jelaskan. mute kan bisa tuh Om Diam, kamu Poot. jelas. Di mute dulu Om Poot. Biar Bang enak Silvan. diskusi kita. Om Bon suka silakan Pak Opung ya. Sekarang Bang Silvan, silakan Bang Silvan. Bang Silvan monitor silakan. Oke, sekarang dengar ya. Saya nggak mau merengek-rengek lagi minta jawaban. Gini aja lah Zuma. Kamu akui bahwa klaimnya Alif tadi rontok. Saya bilang rontok kenapa? Kamu jangan bicara tentang kaidah-kaidah inilah itulah. Ini sama aja Pak Inilah, Pipo ini. itu, Sama aja Pak Pipo ini. Bukan. Dengar gini loh. Kamu tidak bisa membuktikan dan tidak bisa menolak bahwa ya dua surat itu tidak ada yang bisa menghafal, sementara klaim Alif tadi menjawab terjaga semua. Ternyata bohong.
Dua kitab itu tidak bisa kalian jaga. Bahkan sekarang kalian tidak bisa menunjukkan mana ayatnya. Sekarang pertanyaan terus saya, kamu mau Mana mengakui jawaban dari pertanyaan saya mana? kalau pertanyaanmu gampang Zuma. Ya udah jawab. Jawab. Iya udah. Dengar Udah dulu. apa? Itu Udah apa? sebentar itu. Ya, kamu akui dulu. Kamu harus akui dulu bahwa ya klaim-klaim tentang penghafal Al-Qur'an penghafal Al-Qur'an itu tidak berlaku karena ternyata ada dua surat yang tidak kalian ketahui. Jadi gugur ya klaim-klaim kalian tentang wah terjaga. Ternyata tidak terbukti. Ya. Kalau tentang tadi yang kamu Mute tanyakan, dulu, Opung Pipo. Noise, Opung Pipo, mute dulu. udah nggak ada masalah ya. Kalau tentang bahasa Ibrani atau tidak, itu tidak substansial Zuma dan tidak fundamental juga. Apakah dia menggunakan bahasa Ibrani atau tidak, atau dia pakai bahasa rahasia? Pertanyaanmu itu sebenarnya nggak ada tujuannya kemana. Karena kalau dikatakan Yesus menggunakan bahasa Ibrani, iya saat dia berada di rumah rumah ibadah di Kapernaum, Yesus membuka kitab Ibrani, ya. Kemudian juga kalau kita menuju ke kisah para rasul di zamannya rasul-rasul, saat itu juga ada di mana nih di kisah para rasul 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud, ya. Berarti nas kitab suci saat Daud itu perjanjian lama, sudah kitab Ibrani, mereka pun mengerti bahasa Ibrani tentang Yudas, ya. Jadi perumpamaan tentang Yudas ini sudah ada di kitab-kitab. Jadi mereka memang semua menggunakan bahasa Ibrani. Dan substansinya apa? Bahwa kamu harus bertanya, oh dia menggunakan bahasa Ibrani kepada Paulus, oh ternyata bukan. Nggak ada juga fundamental apa di situ yang harus diuji secara diskusi. Yang harus didiskusikan yang saya tanya tadi, klaim kamu gugur karena ternyata kitab kamu tidak terjaga. Dua surat itu tidak ada yang tahu sampai sekarang. Kalau kalian mengatakan, oh penghafalnya hebat, tidak terbukti penghafalnya hebat. Dua surat kalian nggak punya sekarang, yang itu yang hilang itu. Isinya apa? Nggak ada yang tahu sampai sekarang. Berarti klaim kalian itu tidak benar. Itu yang harus kamu jawab. Silakan Zuma. Oke, silakan Bang Zuma. Bang Zuma, waktunya Bang Zuma. Iya. Ini justru yang fundamental. Paulus mengaku Yesus datang kepada dirinya menggunakan bahasa Ibrani. Mana bahasa Ibrani itu? 14 kitab yang dituliskan Paulus tidak ada satupun yang menggunakan bahasa Ibrani. Oke, dari pengakuan Yesus kepada Paulus itu terbukti hoax, tidak ada bukti akurat. Jangankan yang akurat, bukti abal-abal saja nggak ada. Itu ya. Nah, tunggu, sabar. Ketika saudara mengatakan tentang Al-Quran ada 2 surah, ya tolong tunjukkan 2 surah itu mana. Anda yang punya tugas. Karena di dalam Al-Quran, sabar. Karena di dalam Al-Quran surah yang Anda maksud itu nggak ada. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan ada manuskrip tertua memiliki 2 surah yang tidak ada di dalam kitab Al-Quran yang ada sekarang ini, silakan tunjukkan kepada saya mana itu. Kamu boleh mengatakan 2 surah, 5 surah, 10 surah, 11 surah, 500 surah dihilangkan, boleh kalau kamu punya ada bukti. Tapi kalau cuma hoax, percuma. Sekarang saya punya bukti. Di dalam kitabmu jelas Kisah Para Rasul 26:14. Yesus berkata kepada aku dalam bahasa Ibrani. Mana? Dalam bahasa Ibrani itu mana? Kedua, Yohanes 20 nomor 16. Kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Ini Maria saja ketika bercakap-cakap kepada Yesus, Yesus menggunakan bahasa Ibrani kepada ibunya Maria atau kepada teman-temannya Maria. Temannya Yesus yaitu Maria Magdalena. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 22 Anda baca, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkan apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak ini mendengarkan dia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan daripada Gamaliel. Ini dia mengaku
Dia orang Ibrani, bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani, tetapi mana kitab yang dituliskan menggunakan bahasa Ibrani? Mana? Kalau ini tidak ada, berarti antara Yesus dengan Paulus hilang pemberitaan. Paulus menuliskan sesuatu yang tidak berdasar daripada Yesus. Sedangkan Al-Quranul Karim, tadi saya sudah membacakan kepada Anda, ayat suci Al-Quran jelas mengatakan bahwasanya faiza qara'nahu fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Ada legalitas dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzu Quran, ambillah Al-Quran, terimalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran min arba'ah. Abdullah bin Mas'ud disebut namanya, Salim, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Nah, sekarang permasalahannya, mana Yesus berbicara tentang surah-surah Paulus? Mana Yesus berbicara tentang kitab Lukas? Mana Yesus berbicara tentang kitab Markus, Matius, Yohanes, surah Petrus? Mana? Ada? Tidak ada, Bung. Jadi apa yang bisa kamu banggakan dari kitabmu? Silakan. Oke, ya. Kamu mungkin nggak tahu ya maksud apa yang ditulis, apa yang didengar ya. Singkat aja saya bilang ya. Yesus tidak menuliskan satu ya. Apa yang diucapkan Yesus itu yang dituliskan. Oke, itu kedua. Yang selanjutnya, kitab-kitab mana yang kamu maksud? Ya inilah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul dan lain-lainnya. Itu kitabnya. Ya, siapa menulis? Murid-muridnya yang mendengar perkataan Yesus di dalam bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Oke? Nggak ada masalah juga tentang dia beribrani atau tidak. Yang penting bahasa apa, Bung? Bahasa apa Yesus itu ketika dia menyampaikan firman kepada mereka? Loh, kan sudah saya bilang tadi, Anda terlambat datang. Kalau dia berbahasa sama orang pemerintahan, mungkin dia menggunakan bahasa Yunani, bahasa internasional, atau orang-orang yang lain yang di luar Ibrani, orang Israel. Tapi kalau dia berbicara kepada bukan mungkin bisa dipastikan ya. Kalau dia bicara kepada muridnya bahasa apa? Gini, bahasa apa ketika dia bicara kepada muridnya? Tentu menggunakan bahasa Ibrani dan dia lebih tahu kepada siapa dia bicara. Mana tulisan Ibrani itu yang mereka tuliskan dari Yesus? Mana? Kan sudah saya kamu tadi terlambat ya. Kita sudah deal tadi sama sederhana loh. Mana tulisan Ibrani yang mereka terima dari Yesus, pernyataan Yesus berdasarkan firman? Ingat, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Yesus menyampaikan firman berdasar bahasa Ibrani. Mana tulisan mereka dalam bahasa Ibrani? Sudah saya katakan sama Alif tadi, di luar 4 Injil hipnosis ini, yang 4 ini sebenarnya kalau Anda membaca sejarah penulisan Alkitab, ratusan kitab yang akan dijadikan Injil, tapi yang terpilih hanya 4 ya. Sisanya itu memang ada dituliskan dan itu menjadi Bung, saya tidak butuh ratusan. Saya tidak butuh ratusan. Ya, saya butuh satu kitab yang menggunakan bahasa Ibrani. Silakan. Saya tidak mengklaim bahwa perjanjian baru dinyatakan tertulis di dalam bahasa Ibrani. Tidak ada yang mengatakan itu, karena kalau kami berdiskusi pun menggunakan naskah dari bahasa Yunani. Siapa yang mengklaim bahwa itu ada di bahasa Ibrani? Itu terjemahan tidak. Jadinya. Kalau loh, masalahnya gini Alif ya. Kalau kamu bilang terjemahan, kalau kamu mengartikannya bahwa itu diterjemahkan, tidak, tapi ditulis di dalam bahasa Ibrani, karena kanonisasi itu ketat pengawasannya. Kalau tidak dari tulisan rasul asli, tidak akan ditulis. Kita menunggu manuskrip tertua Anda dalam bahasa Ibrani itu mana? Halo. Loh. Mana? Kalau perjanjian baru tidak bahasa Ibrani, Zuma. Kamu gimana? Kan Yesus hidup di perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu saya yang Silvan ini. Loh, Yesus di perjanjian lama, dialah Yotevave itu. Iya. Sekarang Yesus menyampaikan firman kepada muridnya dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Ya, dalam bahasa Ibrani lah yang dimengerti orang-orang Israel. Mana tulisan firman yang bahasa Ibrani itu mana? Makanya saya katakan barusan, nyambung sedikit Zuma ya, bahwa ternyata Yesus menyampaikan di dalam tulisan, di dalam pengkanonannya dalam bahasa internasional saat itu. Yang kita minta itu adalah bahasa Yunani. Yang kita minta firman. Yang kita minta yang akan menulis.
Yang kita minta firman dari Yesus yang Yesus terima Ya, dari semua Tuhan. firman lah. Dalam bahasa Ibrani mana? Kan sudah saya kamu nggak nyambung Yang tidak, bermacam-macam Anda kitab. yang tidak nyambung. Yesus berbicara bahasa Ibrani. Kalau mereka menuliskan firman Tuhan, berarti yang mereka tuliskan masih dalam bahasa Ibrani. Mana kitab bahasa Ibrani itu? Silakan. Yang di dalam bahasa Yunani. Jawab aja, Bang Saat Pipa. itu dia menggunakan bahasa Nggak ada Ibrani. yang nggak ada, ada yang ada. Siapa yang Gitu. mengklaim? Siapa yang mengklaim perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani? Tidak ada kan? Tidak ada, tidak ada, mengklaim tidak ada. bahwa perjanjian baru ditulis. Ya makanya. Nah, sekarang Yesus kamu sedang membaca sekarang Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada muridnya dalam bahasa apa? dalam bahasanya dia, Ibrani dan Aramaik mungkin. Nah, makanya Kenapa saya tanya, mana kitab yang menuliskan firman Tuhan yang Yesus terima dari Bapa? Mana? Dalam tulisan Yunani. Kamu nggak mengerti? Pengkanonisasian tidak dalam bahasa Ibrani. Orang juga tahu itu. Dengarkan. Kan Kitab pertanyaan kamu aneh gitu loh. Loh, kok aneh pula? Kamu seperti Yesus. aneh, kamu yang tidak mengerti kanonisasi. Sekarang saya tanya sama Kristologi, belajar apa kamu? Sekarang saya tanya. Apa? Coba sekarang saya tanya kepada saudara, ketika lucu Yesus kamu itu. dengarkan, ketika Yesus menerima firman Tuhan dalam bahasa Ibrani. Suaranya. Dengarkan, ketika Yesus menyampaikan firman dalam bahasa Ibrani. Jaringan lagi jelek. Jaringan gak bagus ini jaringan. Aduh, hilang ini. Aduh, mana ini? Rungkat apa ini? Kenapa host? Dia nggak tahu hilang ini. Biar dulu naik. Keluar dulu. Aduh, gimana ini? Nggak dapat lagi. Mana ini? Aduh, udah nggak ada orang-orangnya ini. Gimana ini? Penonton. Aduh, jaringan putus tadi, jaringan error. Keluar dulu bang, baru bikin lagi room ya.
Aduh, udah nggak dapat lagi ini. Mereka ini, aduh, gimana? Ompot. Sekong. Jaringan error ini nggak nemu, nggak dapat ini. Aduh, bilang sekongko lagi, nggak nemu ini. Aduh, gimana ini? Orang udah, aduh, gimana dan? Udah nggak di ruangan saya, udah nggak di saya. Iya, saya udah mulai dari awal lagi. Oke, saya keluar. Aduh rekan-rekan, ini saya nggak tahu ini dibajak atau gimana ini. Udah nggak muncul lagi ini. Gimana dong ini? Iya, saya udah matikan. Saya keluar dulu ya. Diundang. Oke, semangat siang, abangku. Minta maaf. Iya. Semuanya habis semua, hilang semua. Terpental tadi itu, terpental. Iya, semuanya nggak masuk lagi ini. Diundang lagi Bang Silvan tadi. Iya, ini udah diundang ini. Oke. Kita tunggu repot beliau. tadi ini. Aduh, ini ompot nggak adil ompot ini. Saya bilang jaringan, ngapain mau? Saya udah undang Bang. Oke, Tapi saya kita. bilang abang boleh ada yang abang boleh sampaikan, silakan Bang. Iya, tadi narasi terakhir beliau berbicara mengenai kanonisasi. Ini kalau kita membahas kanonisasi, aduh sayang sekali kalau kanonisasi mau dibahas tentang Bible. Kalau dasar pijakan kami Bang di dalam Al-Quran itu kan sudah sangat jelas. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi ini dibenarkan oleh saudara tadi bahwa Yesus. Udah Bang Silvan udah naik ini, Bang Suma udah naik dia. Oke. Jadi saudara tadi mengakui bahwasanya Yesus berbicara Ibrani. Al-Quran memang menerangkan itu. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Jadi ketika Tuhan mengutus seorang nabi atau rasul, dia menggunakan bahasa kaumnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah kitab saudara Silvan mengakui Yesus bercakap-cakap menggunakan bahasa Ibrani.
Nah, kita minta pertanggungjawaban. Mana firman Tuhan yang Yesus sampaikan dalam bahasa Ibrani itu? Kalau Anda berbicara mengenai kanonisasi, wah itu parah itu. Kalau saya jelaskan masalah kanonisasi nanti Anda malu, Bang Silvan. Silakan. Loh, berarti Zuma dari tadi nggak ngerti-ngerti ya. Tidak ada yang mengklaim untuk perjanjian baru ditulis dalam Ibrani. Tapi apakah mereka saat itu sebelum ditulis, sebelum dikanon ya, menggunakan bahasa Ibrani? Iya. Tapi kemudian ditranslasikan, kemudian disalin di dalam bahasa Yunani yang punya otoritas saat itu. Ya, saat mereka itu menggunakan bahasa lingua franca mereka juga, karena mereka yang berkuasa. Jadi nggak ada salahnya ditulis di dalam bahasa Yunani. Bukan berarti tidak ada naskah-naskah yang asli. Tentunya bisa kita dapat, mungkin cuma tidak dikanon. Betul, yang dikanon hanya itu saja. Ada bukti, Bang? Itu loh Zuma. Jadi nggak ada, tidak ada yang mengklaim bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Tidak ada. Berarti berarti antara firman yang Yesus terima dengan kitab suci Anda, kitab Anda itu tidak sama isinya. Betul ya? Naskah itu ada. Beda dengan Anda. Anda nggak punya naskah Zuma. Mana tunjukkan? Bangga. Tunjukkan naskahnya coba. Saya ingin tahu naskah daripada Yohanes 1 dalam bahasa Ibrani. Silakan. Satu data aja. Bukan Satu bahasa data. Ibrani Zuma. Kamu nggak usah memaksakan kehendak. Saya di sini tidak mengklaim bahwa kita perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Tidak dalam bahasa Ibrani. Tidak. Yesus menyampaikan firman. Gimana? Yesus menyampaikan firman dalam bahasa apa? Dalam bahasa mereka, dalam bahasa Ibrani, Aramaik. Bahasa Ibrani. Berarti kalau firman Tuhannya masih ada, berarti catatan bahasa Ibraninya masih ada. Betul? Ya tentu ada, tapi tidak dikanon ya. Iya, tentu ada. Naskah Yunaninya ada karena lingua franca hari itu adalah Yunani. Bukan naskah Yunani. Bukan naskah Yunani yang saya minta. Naskah Ibraninya. Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 adalah firman Tuhan yang diterima dari mulut Yesus, mana naskah Ibraninya? Silakan. Loh, bukan berarti firman Tuhan dan tidak bukan firman Tuhan Zuma ya. Segala perkataan Yesus dicatat di dalam bahasa-bahasa mereka saat itu. Mungkin ada yang menulis dalam bahasa Aramaik atau ini bukan. Ini berbicara sendiri dituliskan dalam salib Yesus sendiri pun diterangkan di dalam 3 bahasa. Ini Yesus dan Latin. Yesus ini menerima firman, tidak menjadi bukan firman di situ karena dituliskan dalam Yesus hari itu bahasa internasional saat itu Yunani Zuma. Gimana sih? Yesus menerima firman, Bung. Firman yang diterima oleh Yesus. Ada Yesus menerima firman. Kamu nggak usah framing ya. Kalau ada dalilnya itu berkata-kata dan tunggu. Kalau ada dalilnya gimana? Yesus itu berkata-kata dan dituliskan sama murid-muridnya, sudah itu. Yesus di dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17:14, aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka. Aku telah memberitakan. Berarti firman yang Yesus terima dari Tuhan disampaikan oleh Yesus dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, mana firman dalam bahasa Ibrani yang Yesus sampaikan itu? Paulus juga mengaku kan bahwa Yesus bercakap kepadanya dalam bahasa Ibrani. Mana firman itu? Silakan. Kan sudah saya bilang, kamu nggak ngerti juga. Tidak ada yang mengklaim bahwa ya seluruh perkataan itu di dalam asli bahasa Ibrani dalam percakapan mereka. Yesus menerima firman Yunani, Bung. Jadi dituliskan dalam teks Yunani. Iya, itu kitabnya Kristen. Itu kitabnya Kristen. Oke. Yang saya tanya, firman Tuhan yang diterima oleh Yesus, yang Yesus sampaikan dalam bahasa Ibrani itu mana? Itu yang saya tanya. Tidak ada firman Tuhan yang diterima Yesus. Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu. Yesus menyampaikan firman dalam bahasa Ibrani. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Mana firman yang Yesus terima dari Tuhan itu? Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman? Yesus mengatakan aku menerima firman. Mana yang benar, Anda atau Yesus?
Sekarang saya tanya kamu, bagaimana kamu bisa membantah perkataan Yesus bahwa Bapa dan aku adalah satu? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti dia juga. Jawabannya sangat jelas. Jangan tertawa dulu, jangan tertawa dulu. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Paham itu? Paham itu? Iya, kemudian dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Oke. Kenapa satu? Karena Yesus kehendaknya, tapi kehendak Bapa yang mengutusnya. Makanya dia mengatakan, tidak. Masalahnya Yesus itu Bapa sendiri di dalam percakapan si ini. Salah Anda, salah. Bagaimana? Thomas pun mengatakan, Thomas pun mengatakan Yesus tidak menolak. Jangan Anda larikan. Ya Allahku. Jangan Anda larikan. Jangan Anda larikan. Elohimku di situ. Jangan Anda larikan kemana-mana, saudara Silvan. Jangan kau larikan kemana-mana. Jangan kau larikan kemana-mana. Ayatnya hanya ada itu ya, yang dengarkan. Bisa kamu bantah bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu gampang. Itu gampang saya bantah. Apa yang Yesus katakan? Dengarkan. Apa yang Yesus katakan itu adalah perkataan Tuhan. Dia tidak menambahi, tidak mengurangi. Satu misi, satu visi, satu pengajaran, bukan satu wujud, bukan satu hakikat. Pahami itu dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Tuhan ya kamu bilang ya. Dengarkan. Yohanes 12:49. Sebab aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman dalam bahasa Ibrani dari Tuhannya. Yesus menyampaikan firman kepada muridnya dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, mana bahasa Ibrani yang Yesus terima dari Tuhannya dan dia sampaikan kepada muridnya? Mana? Saya sudah bilang ya, Yesus itu Tuhan Zuma ya. Tidak ada Yesus menerima dari Tuhan. Karena saya kasih ayatnya, tunggu dulu. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Kalau kamu mengatakan tadi Tuhan, yang lahir itu Tuhan di kota Daud. Dan mereka menamakan dia Yesus, dan kemudian diberi nama juga Immanuel, yang artinya Allah menyertaimu. Jadi yang lahir itu Tuhan ya. Kamu bantah itu karena ternyata Yesus dengarkan. Memang Tuhan karena Thomas memanggil dia juga setelah dia memegang lubang paku. Dia mengatakan dia Tuhanku, ya Allahku. Kamu mau bantah Allahku. Yesus ini Anda katakan lahir sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Loh, dia memang Tuhan dari kapanpun dia Tuhan. Saya tanya, inkarnasi di situ, Zuma. Dia lahir sebagai Tuhan atau lahir sebagai manusia? Jawab. Dia lahir di dalam rupa manusia, inkarne, atau manifest in flesh bahasa Inggrisnya, bermanifestasi di dalam daging. Yang lahir dia hadir di dalam rupa menjadi sama seperti manusia. Tapi siapa dia? Kalau begitu, saya katakan tadi. Kalau begitu, kenapa dia tidak berkata? Kalau begitu, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa? Ya, karena dia sedang menggunakan kiasan Zuma. Kemudian dia berkata, semua aku katakan kepadamu dalam bentuk kiasan. Ya Allah ya Karim. Tapi ya Allah, sampai segitunya ya Allah. Kamu tidak perlu meminta lagi dari Bapamu, tapi mintalah kepada namaku langsung. Ya Allah, sampai cukup. Sampai segitunya, Bung. Jadi awal-awalnya dia masih berkiasan. Tapi Anda mengakui bahwa Yesus itu menerima firman. Dengarkan. Tetapi Anda mengakui bahwa Yesus menerima firman. Yesus menerima firman dari siapa? Ini kitab Yesus Anda. Itu Tuhan sendiri, Elohim sendiri yang datang ke Israel hari itu. Nah, dengarkan. Sebab hari segala ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud, dinamakan Yesus dan dipanggil Immanuel, Allah beserta kita. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Jawab dulu. Tuhan dalam rupa menjadi sama seperti manusia. Tuhan yang datang. Pada saat dia sang berkata, ada ayatnya. Baik, pada saat dia jadi manusia, dia menerima firman atau tidak?
Tidak perlu dia menerima firman Zuma. Dia Terus Tuhan kenapa? sendiri. Terus kenapa dia mengatakan? Terus kenapa Yesus mengaku menerima firman? Kamu lebih Tuhan daripada Yesus. Yesus mengaku menerima Di firman. mana ayatnya dia tolong ya. Oke. Yesus menerima firman dari Tuhannya. Mana ayatnya? Oke, baik. 1 Yohanes 17:8. Sebab segala firman Satu kita bahas. Tunggu. Ya. Enggak usah. Yohanes 1. Yohanes 17:8. Oh, Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus menerima firman yang disampaikan. Betul atau tidak? Tunggu dulu, jangan terus-terus. 17 berapa? 17 berapa? Anda baru mau belajar ternyata. Yohanes 17:8. Tunggu, saya Ambil pulpen catat. sudah. Yohanes berapa? Sangat berharga kalau Bang Suma yang bernarasi. Yohanes 17:8. Oke, Yohanes 17 Iya. ayat 8. Saya baca pelan-pelan ya. Iya, silakan. Kamu tuh kan suka jurusmu tuh nggak jelas. Sebab Nggak usah nangis. Jawab aja. Udah, modelmu udah tahu aku cuma. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Apa herannya di sini siapa? Yesus menerima firman tidak? Yesus itu Tuhan sendiri yang hari itu saya tidak tanya Yesus itu manusia, Tuhan atau ayam. Yang saya tanya Yesus menerima firman atau tidak? dia menerima dari dirinya sendiri karena dia itu Tuhan. Gitu. Dia berkata di dalam kiasan. Makanya saya bilang, semua aku katakan kepadamu dalam kiasan, tapi hari ini kau tidak perlu lagi karena minta di dalam namaku. Itu ayatnya. Aduh, para. Yohanes 14, dengarkan. Banyak mengatakan. Dengarkan. Aku dan Bapa adalah satu. Dengarkan. Yohanes 14:24. Ini pengakuan Yesus. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku. Kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya, justru karena Yesus itu Tuhan itu sendiri yang berkiasan. Tapi dia mengatakan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kenapa Anda mengatakan? Saya tanya sama kamu Juma. Saat dia berkata dengan Thomas, kemudian Thomas mau memegang lubang paku dan bekas tombak di perutnya, dan Thomas berkata, "Ya Tuanku, ya Allahku." Yesus tidak menolak. Engkau sudah mengatakannya. Memang karena tradisi Yahudi, Yesus dan murid-muridnya tradisinya Allah itu di langit, bukan di bumi. Allahu Akbar. Lo apa? Thomas lagi kaget di situ. Bukan mengatakan Yesus itu Tuhan. Asal usul terjadi. Thomas tidak percaya. Yohanes 14 itu ada. Yohanes 14:24 jawabannya. Firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti Bapa dan Allah itu bukan Yesus, tapi yang menyampaikan firman kepada Yesus. Jangan lucu-lucuan Anda. Sekarang Yesus tidak menolak kok, gimana kamu? Karena memang dia mengakui kok Tuhan. Yesus tahu bahwa Thomas itu tidak memanggil dirinya Tuhan, tidak memanggil dirinya Allah. Allah bahkan bukan Tuhan lagi, cuma kamu boleh menolak Tuhan, tapi kemudian memanggil Allahku, Elohimku. Kamu kurang apa? Mau kita bahas Elohimku, Allah. Tuh. Mau kita bahas bahasa aslinya daripada kitab saudara tentang panggilan Thomas itu? Mau? Supaya Anda tahu? Pak, buka aslimu. Kamu boleh menolak kata Tuhan dan Tuhan. No problem. Tapi masalah Allah, kata Allah kamu tidak bisa tolak. Buka buku aslinya. Sekarang ketika ada orang yang kaget, lalu mengatakan, "Ya Allah," di depanmu, apakah kamu Allah? Tidak perlu kamu memframing kaget. Ada cerita kaget. Thomas itu berkata, sebelum aku memegang bekas luka di tangannya dan mencucukkan di perutnya yang bekas tombak itu, aku tidak percaya. Tapi setelah dia memegang, dia benar-benar memegang, dia tidak kaget. Baru dia mengatakan janjinya bahwa
Dia percaya, kemudian berkata, ya Tuanku, terserah kamu mau bilang Tuhan dan Tuhan, terserah. Tapi kata Allah di situ dikatakan juga, ya Allahku. Tapi kata itu bilang apa? tidak ditujukan kepada Yesus, Bung. Thomas di situ kaget. Itu framingmu. Justru Anda yang framing. Karena dia sudah membuktikan dengan meletakkan tangannya pada bekas paku dan bekas tombak. Kemudian berkata, dia percaya, ya Tuanku dan Allahku. Itu korelasinya. Oke. Sambungannya di sana ceritanya. Jangan kamu memframing bahwa dia kaget lah, dia nggak ada itu. Framingmu aja itu. Oke, baik. Saya bacakan data sama Anda ya. Saya bacakan data. Ya. Yohanes 17:22. Apalagi? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apakah kita di sana dengan murid Yesus itu adalah satu? Dalam arti kata dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti muridnya juga Tuhan. Loh, itu lain lagi konteksnya. Kamu kemana-mana itu bicara dengan murid-muridnya bahwa kita ini satu di dalam Yesus. kebenaran. Dengarkan Bung. Yesus yang mengatakan satu dengan Yesus. Dengarkan. Yesus mengatakan satu dengan muridnya, Anda bantah. Thomas mengatakan, ya Allahku ya Bapakku, Anda iakan. Anda ini pengikut Thomas atau pengikut Yesus? Begini Zuma, kamu begini nasib, orang nggak paham itu, kami itu bersatu di dalam tubuh Kristus. Paham kamu? Yohanes 17:23. Aku di dalam mereka, satu di dalam Kristus, dan engkau di dalam kamu yang aku. nggak mengerti tentang kata satu di dalam kami itu. Itu kamu framing nggak nyambung. Oke, Anda yang mengerti. Jadi Anda sudah mau mengatakan bahwa Yesus itu menerima firman dari dirinya sendiri gitu? Saya sudah bilang itu dirinya sendiri. Kamu yang nggak nyambung. Kamu punya pertanyaan yang lebih berat nggak? Atau saya kasih pertanyaan kamu yang lebih berat? Ini sudah berat. Stefan, gini. Ini sudah berat. Ini sudah berat. Juma. Ini sudah berat. Ini sudah berat. Ini sudah berat. Hanya saja kamu tidak mampu kemudian menjawab. Dia mengubah ayat kita. Yuk kita buktikan ini. Silakan. Kita buktikan. Tolong host besarin saya punya. Besarin saya punya. Pertanyaannya itu Coba dia aja bilang. dijelasin. Nah, Ya, karena kamu tidak mampu menjawab, kamu tidak bisa menjawab. Itu masalahnya. Kita lihat. Kamu tidak mampu menjawab. Ayo. Nah, silakan. Ayo, host tampilin. Saya punya lebih gede. Layar. Silakan. bisa tolong diperbesar. Ya, oke. Tadi dia bilang murid-muridnya sama dia satu. Tapi kalau kita lihat teksnya, Anda bisa lihat sebentar. Dan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Ini adalah gambaran tentang mereka menjadi satu kesatuan. Satu di dalam persekutuan mereka, satu di dalam sebentar. Ini harus saya decline dulu. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Sama seperti gambaran bahwa apa mereka adalah bedanya? satu. Apa bedanya antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan Tuhannya? Apa bedanya? Itu pertanyaan menurut saya itu rendah sekali. Ya, sekarang ada perbedaan dong. Yesua adalah sang guru, dia adalah sang savior, dan dia adalah Mashiach. Dia adalah Mashiach bagi mereka. Kenapa engkau tanya bedanya? Lah, saya tanya bedanya apa? Yang lebih berbobot. Coba. Nyambung. Aku di dalam mereka. Banyak nanya. Sekarang saya mau tanya tentang aku di dalam mereka. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengambil mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nama Allah kamu. Sekarang saya mau bertanya. Kasih kesempatan kita bertanya dong. Ada Zuma. Ini temanya apa? Ini temanya. Ini temanya apa? Ini temanya apa? Itu adalah Allah. Tema tentang kelahiran. Ini temanya tentang bahasa kitab suci. Hei, Haji jangan mabuk dulu. Ini bahasan tentang kitab suci. Anda lawannya saya, Zuma. Iya, ini temanya apa? Ini temanya apa? Jangan mabuk.
Jangan kamu mabuk. bicarakan kepada saya. Jangan Allah kamu itu mabuk. Ini ilah pagan sekarang. atau ilah semesta? Ini Jawab dulu. sekarang kita sedang Kamu bahas jawab dulu. Nanti saya akan berikan kitab kamu suci. data-data Mabuk dia, yang Pak. bisa Kalau mengejutkan pertanyaan itu Anda. berat untuk Ini kita sedang membahas bahasa Sekarang saya kitab buka dulu suci. ini dulu. Saya mau Ini kasih tahu yang host, kamu host. sembah itu siapa. Host, tolong dihargai Kita host. bicara dulu Ini tema, ini Kita tema. bicara dulu ini. Ini tema Kita bicara tentang dulu bahasa tadi ayat kitab ini nih. suci. Lagi. Ntar dulu, ntar Lagi dulu. ayo kita Temanya. bicara ketuhanan Anda. Temanya Haji. Diam dulu Ya, semua. temanya tentang ketuhanan, tentang Al-Quran dan Alkitab. Udah ganti tema ke ketuhanan. Yuk, kita bicara lagi. Yuk, kita bicara ya Juma yuk. Nangis. Ya, kalian ditanya An-Naml Tuhan. 91. Temanya Kita bahas bicara nih. An-Naml 91. Yuk. Kita bicara An-Naml 91. bahasa kitab suci. Pasti semua Kitab ada suci, Bung. live ini. Ya ini juga emang Al-Quran kamu ngakui sebagai kitab suci kalian. Bahasa kitab suci, iya. Silakan nanti bertanya tentang Al-Quran, Haji, tetapi yang ditanya tunggu tadi dulu, tolong tunggu. dijawab. Ini mengenai Apa? bahasa Sekarang kamu mau tanya apa, saya yang jawab. Bung Oke. Silvan, Baik, baik. boleh duduk bentar atau saya yang jawab? Oke. Baik, saya tanya sama Anda. Berapa pertanyaan dulu? Berapa pertanyaan? Supaya saya juga kesempatan bertanya kepada Saya Anda. kasih Bang Suma itu 7 menit. Pak Haji sebentar juga 7 menit semua. Silakan Bang Suma. Bagus, 7 menit. terima kasih. 7 menit ya. Silakan Oke. Anda bertanya. Oke, saya tidak perlu terlalu banyak waktu. Saya butuh waktu Silakan. sedikit aja. Jadi dengarkan, Aji diam. Aji, Anda diam. Oh, Anda diam. begini. Kalau waktu cuma sedikit, berarti sebelah juga sedikit supaya berimbang. Iya. Jadi kalau Bang Suma Anda tidak diam. 5 menit saja. 5 Diam, menit, diam. 5 menit. Oke. Haji, diam. Maksimal aja bikin berapa gitu ya. Dengarkan saya, Pak Haji. Kitab saudara mengatakan Paulus mengakui bahwasanya Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. 1. Oke, Anda dengarkan ya. Di dalam kitab saudara Kisah Para Pewarta 26 nomor 14. Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Di dalam Yohanes 20 nomor 16 memang terbukti Yesus itu selalu menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian di dalam kitab saudara Kisah Para Pewarta Apostolos 22 nomor 1 sampai nomor 4 Paulus pun bercakap-cakap menggunakan bahasa Ibrani. Pertanyaan Bang Suma yang tidak bisa dijawab oleh Pipo dan Silvan kepada Pak Haji yang katanya punya ilmu, tolong tunjukkan tertulis di mana kitab pernyataan Yesus yang menerima firman dari langit dalam bahasa Ibrani itu. Tolong tunjukkan. Kalau firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani, lalu kemudian Yesus mengakui telah disampaikan semua firman yang datang dari Tuhannya untuk disampaikan kepada Bani Israel dalam bahasa Ibrani, tolong tunjukkan mana ucapan-ucapan Yesus itu dalam bahasa Ibrani. Terkumpul di dalam kitab apa? Tolong tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan Pak Haji, tunjukkan jawaban, minta jawaban dari Bang Suma. Silakan Pak Udah, Haji. mau saya jawab atau gimana Pak Haji? Saya dulu nggak apa-apa. Tadi suruh Silvan. Loh. Kamu yang nggak nyambung cuma. Saya bilang Silakan. Yesus itu Silakan Tuhan saya. sendiri. Kamu Diam, yang diam, mengatakan diam, bahwa diam, Yesus diam. mengatakan itu Diam. Tuhan. Diam. Itu nggak nyambung. Diam. Bentar, Bung Pak Silvan. Haji atau Diam. Silakan. Pertama, bahwa tidak seperti dalam pengertian Anda, Isa menerima kitab Injil. Itu beda. Kalau di kami, dengar dulu, kan saya yang bicara. Anda bisa diam. Saya Kedua, butuh jawaban, bukan curhat. Anda nggak sopan ya? Saya butuh jawaban, Bung, bukan curhat. Ya ini sudah dijawab. Anda diam Mana? dong. Ketika jawaban orang benar, kamu mulai nyerocos. Host, tolong dulu ditangani yang liar ini. Tadi dia ngomong, saya boleh diam. Udah. Gak usah apa Kamu bisa diam. saya Tolong tambah waktu. Gini, dengar dulu. Saya berdiri di tengah, saya tidak mau miring ke kanan kiri. Ini pertanyaan bukan saya berat ke Bang Suma atau Bang siapa ya. Katanya Bang Suma, mana ada terjemahan bahasa Ibrani, khususnya perjanjian baru. Jadi seperti itu. Silakan. Kan ada waktu buat saya untuk menjawab. Ya silakan Pak Haji. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Jawab langsung ke intinya, langsung ke Oke. intinya aja Bang. Ya, bahwa berbeda. Ketiga, bahwa dia adalah sang firman.
dia berbicara dengan firman. Kemudian berikutnya, ya, itu ada berbentuk firman, pengajaran, teachingnya, dafarnya. Lalu kemudian pada era sesudah kebangkitan dia, setelah itu murid-murid mulai menulis. Nah, memang sumber yang yang diberikan pada kita yang ada dalam arkeologi penemuan naskah itu dalam bentuk Yunani. Tetapi ada yang bentuk Ibrani. Kamu kan kejarnya Ibrani. Sekarang saya open cam buat Anda lihat. Tolong dibesarin, host. Naskah-naskah kuno. Tentunya kita tidak dapat karena itu sudah Museumkan, disimpan. Ya, disimpan. Kamu lihat. Sebentar ya. Papias. Ini Ya, kurang betul. jelas ya. Kamu minta bukti ya. Oke. Uskup Hierapolis pertengahan menyatakan perihal keaslian Injil Ibrani. Matius mengumpulkan bersama ucapan. Sebentar. Dalam Ibrani menginterpretasikan sebaik mungkin yang terdapat dalam Injil menurut Ibrani. Matthew put together the oracles of the law in Hebrew language. Lihat fragmen Papias. Bisa Anda dapatkan di Quote of by Eusebius. Irenaeus, tokoh gereja juga mengatakan demikian. Ya, ini dia data-datanya. Jadi, ini semua tersimpan dengan baik naskah-naskah ini. Oke, supaya Anda sadar. Mana? Jadi itu Mana? ini kamu tinggal Apa itu? Nah, Apa itu? sekarang begini. Apa itu? Ketika dikatakan Apa seperti itu. Apa itu? Nah, lihat ya. Saya buktikan. Apa itu? Ketika diterjemahkan kembali kepada, sebentar, saya membukain kepada Anda. Misalnya kembali ya, Link lagi, diterjemahkan link. kembali, maka kamu Link. lihat Ibraninya muncul Apa ini? dalam Hebrew. Apa ini? Ya, ketika Apa ini? dimunculkan kembali dalam teks Ibrani akan sama. Coba kamu mau belajar tentang ini, tentang semua catatannya. Hebrew. Ini mah Ibrani modern. Kamu belajar di mana kamu? Kamu belajar di mana? Kamu belajar di mana? Nggak masalah, nggak masalah. Apa yang kamu ingin tunjukkan ke Nah, saya? sekarang kalau kamu bisa, buktikan. Dengar, Kalau kamu nggak bisa Yunani dan Ibrani, tunggu dulu, kamu lebih baik tunggu. mendengar. Mas ini bagian saya atau bukan dia? Kenapa dia nyerocos? Mas kenapa nggak diamin? Nggak boleh berat sebelah ya. Dia lagi bicara, kami diam. Giliran saya lagi bicara, dia nyerocos host dia. Host kamu sebenarnya berpihak atau netral? Kalau you berpihak, saya turun. Saya nggak berpihak, saya netral. Silakan. Tapi kenapa Anda tidak diamkan ini manusia? Aduh, ada. Udah biasa. Makanya Zuma kelasmu. Kelihatan kelasmu sekali kasih Anda lihat host. Zuma, ya. Kalau Ketika orang diperlihatkan kasih Anda data. harus bilang dong, hey, cuma kamu diam, ini giliran Pak Haji. Bukan kamu diam-diam. Saya menegur host nggak adil begitu. Dari Nggak. tadi dia nyerocos. Masalahnya yang kamu ditanya Saya itu masih apa? punya waktu saya loh. Saya diganggu terus loh host. Saya diganggu terus loh. Katanya dia orang berilmu. Pertanyaan Katanya dia saya gurunda. apa? Pertanyaan Tapi saya ketika apa? Ini saya belum bicara banyak, dia sudah motong terus. Oke, Anda host diam. Udah bang langsung Nggak ke bisa. intinya aja. Langsung ke Zuma ini intinya bang. ternyata Viewer kacau. bingung ini. Ayo lanjut. Nah, Ke Anda intinya, diam, Bang. kalian yang diam, bukan Anda lawan dia. Saya yang sama Bang Zuma. Masalahnya saya protes ke host Anda tidak adil. Saya dari tadi bicara, belum bicara dia sudah nyerocos terus. Ini gurunda. Pak Haji, silakan Pak Haji. Omong kosong kau gurunda, kalau kayak gitu. Pak Haji, silakan Pak Haji. Bisa diam. Kalau kamu diam, saya dilanjut. Silakan Pak Haji, silakan. Fokus Gitu pada dong. poin ya. Gitu dong. Nah makanya ketika ini dalam teks Yunaninya, lihat nih baik-baik. Saya kasih contoh aja. Misalnya ini dalam teks Yunani, kita cek betul nggak? Dalam teks Yunani, coba kita lihat. Saya diamin dulu. Kamu bisa baca Juma. Kalau nggak bisa, saya bantu kamu baca. Silakan. Lege auto. Pertanyaan O saya- isos, ego emi. Odos. Pertanyaan Aku saya ganggu lagi, kan? apa? Ya silakan Pak Haji. Pertanyaan saya apa? Ya, Pertanyaan saya apa? kan menerapkan teks Yunani ke Ibrani. Pak Haji tinggal Saya sudah satu- jawabkan kalau saya nanti akan ada giliran Anda. Silakan, Ada Pak giliran Haji. Anda kan? Last minute. Lege Silakan, Pak Haji. auto
Kita coba cek teksnya ya. Lege auto ho isos ego emi he odos kai he aletia kai he zoe odes exertai proston patera en me di emo. Ya. Nah, ketika dalam Ibrani yang muncul akan kelihatan Fayomer elah Yeshua Anoki dikatakan hineni ha direct feha emet feha kaim el dikatakan Yibo is el haak ya haaf kiim el yidi sama. Maaf gini. Saya nanya sedikit Pak Haji. Saya nanya sedikit boleh ya? Sedikit saja. Nggak nyambung. Bisa enggak Pak Haji? Gak nyambung, Pak Haji. Host Enggak, tanya saya dikit menunjukkan saja. bahwa ketika dia berbicara tentang ini gini loh, Haji. teks yang muncul, ya Haji. silakan. Nah, boleh host tanya sedikit saja, cuma sekedar Boleh. pengetahuan. Hineni itu artinya apa? Hineni itu artinya aku, aku. Hineni itu aku hambamu yang akan melakukan perintahmu. Itu kata Hineni di Kejadian pasal 22 tentang Abraham. Berapa kali ketika Allah panggil Abraham bilang, ya Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia ya Tuhan, tapi terjemahan teks asli Hineni Adonai. Jadi kata Hineni itu adalah aku adalah hambamu yang siap melakukan perintahmu. Host, kamu ngawur sekali ya. Terus aja. Nggak apa-apa. Host, begini. Ternyata Anda juga ngawur. Kata hamba itu abdine, abdeka itu hambamu. Hineni itu artinya here I am. Kamu ngawur, host. Mau saya buktikan. Ternyata Anda juga on nih. Mau saya buktikan ini. Diam dulu Hineni. Apakah betul aku hambamu? Saya buktikan ya. Nggak apa-apa. Host, kamu ternyata ngawur. Sekarang lawan saya kamu. Ayo kita lihat Hineni. Pak Haji fokus. Bukan pengetahuan, kamu yang ngawur. Pak Haji Orang ngawur fokus. harus dilihat. Ini mana ini Hineni sebentar. Pak Haji Tenang dulu, fokus. sayang, Pertanyaan tenang dulu. Pertanyaan Tahu, saya saya apa? balik ke kamu Zuma. Nggak Saya usah sama host kamu dulu. lari kemana-mana. Karena host itu ngawur sebentar. Host Ini itu saya juga. sebentar. Host kita itu Tenang. juga Kristen loh. Tahu tapi dia ngawur. Loh. Kalau dia ngawur. Anda Sampai sudah ini nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Dengar dulu. Dengar Haji, dengar dulu. Cuman sekedar Nih. pengetahuan. Coba Pak Haji, Makanya kalau kamu nggak ngerti host, jangan bilang pengetahuan nih. Host baca dulu sekarang. Kalau kamu memang jago ini, lihat perkataan Yesaya. Coba, silakan Hebrew-nya. Kamu baca. Host silakan. Haji kan yang lanjut. Silakan host. Kamu menyela dengan ngawur. Sekarang saya tanya, di mana kata hambamu? Hineni. Ini ada muncul di mana Hineni? Kamu lihat, tunjukin ke saya tunjuk. Hineni di mana? Pak Haji gini Host, Pak Haji. jangan ngawur. Saya mau beresin kamu dulu kalau begitu. Hineni di mana? Pak Haji, itu kan teks Ya. Pak Haji tadi yang Betul, ini. tapi kamu tadi bilang Hineni, ini aku hambamu. Sekarang saya munculkan kata Hineni. Hamba itu Dengar saya jelaskan dulu, abdi. Pak Haji. Ada Dengar, abdi. dengar. Hamba itu abdi sayang, Waktu host. saya bicara. Pak Haji, saya bukan- Abdeka itu hambamu. Kata ka itu orang Saya ganti kedua. dengar, Pak Haji. Kalau Saya ini nih bukan- saya kasih tahu ini Hineni nih, supaya kamu lihat nih Saya Hineni ya. bukan- Pak Haji, Lihat nih Hineni, dulu Pak Haji. supaya dengar kamu dulu. sadar. Nih, Dengar dulu Pak Haji. nah dengar saya mau dulu. kamu. Nggak Dengar bisa dulu. dengar kalau kamu tuh ngawur. Bukan Ini, ngawur, lihat. Pak Haji, maksudnya dengar dulu supaya cuma dengar kok gini. Kebiasaan orang Yahudi pada saat mereka masuk ke tempat ibadah, mereka selalu katakan Hineni Adonai. Nih, Hineni ini. Ada dua Hineni makna. ini itu artinya ini aku. Ya Tuhanku, bukan ini aku hambamu. Ya. Kalau Saya kata paham. hamba itu Abdul, Abdi. Ini Hineni nih. Nih Hini nih. 20. Ini apa? Behold loh. Lihat ini, apa ada kata servant? Oke, begini aja, begini. Udah Pak, selesai ya dengan kamu. lanjut, Jangan Pak Haji. nyelah host Lanjut. kalau kamu nggak tahu. Ya. Nah kembali lagi ke ini,
ke Juma. Oke, balik lagi tadi. Sudah. Berarti ketika dikembalikan ke Ibrani, ketika dikembalikan ke Ibrani, maka sama. Jadi tadi sudah disebutkan naskah-naskah laut mati, kita lihat sekarang. Sudah waktu saya selesai atau belum? Naskah laut mati nggak ada. Potong tadi. Ini kemana ini? Giliran saya. Makanya harus ikut campur. Ikut campur yang dia sendiri nggak tahu. Giliran So, kamu saya. lagi Hineni, aku hambamu. Giliran saya. Giliran Kalau saya. kamu host, kamu diam, kamu jangan mengacaukan. Maksud bukan kan saya tanya sekedar pengetahuan. Tapi kamu tidak, kamu harus tanya, tapi kamu jangan menyimpulkan. Tadi kamu sudah menyimpulkan, bilang ini aku hambamu. Salah Anda. Hineni afdekah. Bukan Pak Haji ngomong saya nggak Atau tahu. hineni afdekah. Aku hambamu, ada kata afdekah. Bukan hineni Adonai. Lain waktu kita Ngawur kamu. Dah, lanjut. Ini kalau orang nggak dikasih tahu dia ngawur gitu. Dah. Oke, Eusebius sudah. Jerome. Oke. Ya, mereka mengakui bahwa itu dalam Ibrani. Panjangan. Haji, Ya udah, Panjangan. selesai itu pembuktian. Sekarang giliran Anda, Zuma. Oke. Pak Haji, maaf ya, saya tidak pakai teks, tidak pakai pendukung ini Pak Haji, nggak pakai Alkitab saya, nggak pakai segala komputer Thank macam-macam you Pak Haji. Dinda Hendra. Barakallah. Pak Ya, karena Haji. kamu tidak pakai teks, kamu nggak ngerti. Pak Udah kamu Haji. diam aja host. Kalau kamu jadi host nggak boleh berpihak ya. Kamu netral. Kalau ketika saya selesai bicara, saya serahkan Juma ngomong, saya diam. Ketika saya ngomong, Juma diam. Itu host. Tapi kamu ternyata ikut nyelah. Ya, Pak Haji. saya Silakan. jadi host Pak Haji, baru ini saya sekedar pengetahuan aja, bertanya. Di Kristen Islam Tapi sama kamu salah masalahnya. Kamu salah menerangkan. Hineni itu bukan ini aku hambamu. Ngawur. Kalau mau tambah hamba itu ada kata afdeka. Hineni afdeka. Disinilah I am here Lord. I am here your servant Lord. Gitu. Saya yang salah. Silakan Pak Haji. Pak Nusuma lagi. Ya gitu dong. Udah kamu diam aja host lah kalau kamu mau. Nah, karena saya nggak tahan sama orang yang ngawur. Silakan Anda. Silakan Bang Suma. Iya. Pak Haji dengarkan, pasang kuping Anda baik-baik. Anda tidak perlu translate dari bahasa Yunani atau bahasa Indonesia ke dalam bahasa Ibrani. Nggak perlu. Yang kita butuhkan di sini adalah Yesus berkata dalam bahasa Ibrani pada saat dia menyampaikan firman kepada muridnya Bani Israel. Yang kita tanya adalah kumpulan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu mana. Jangan Anda tunjukkan kitab Anda lalu ditranslate dalam bahasa Ibrani. Itu nggak nyambung itu. Yesus itu datang menyampaikan firman kepada Bani Israel. Ketika datang kepada Bani Israel, dia menerangkan dirinya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Ini yang sedang kita cari. Mana segala firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani itu mana? Pak Haji, mana? Jangan Anda sabar. Jangan Anda mengambil buku Yunani Anda lalu Anda translate ke dalam bahasa Ibrani. Anda ditertawakan anak TK itu. Kita minta segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya dalam bahasa Ibrani itu mana? Mana kitabnya? Itu Pak Haji yang Anda jawab. Silakan. Sudah, saya jawab aja Pak Haji ya. Pak Haji dulu dong. Nggak apa-apa, saya aja Stefan. Ya nggak apa-apa, saya nanti kan sudah giliran saya bertanya tentang Al-Quran dia, ya kan? Karena sudah waktunya. Saya mau tanya balik. Ya nggak apa-apa. Kembali lagi, dia tidak mengerti bahwa yang Yesua katakan firman yang kuterima, dia tidak pernah mengatakan kitab yang kuterima. Betul. Kamu bisa diam nggak? Betul, bukan kitab, tapi firman. Mana firman yang dalam bahasa Ibrani itu mana?
Nah, firman yang kuterima dalam pengertian bahwa dia adalah sang firman itu sendiri dan dia bentuknya dalam mengajar, men-teaching. Makanya ketika dia khotbah di atas bukit, dia banyak berbicara tentang Injil, Besora, tentang kerajaan Elohim itu, tentang kerajaan surga itu. Makanya dia sampaikan. Nah, apapun yang dia sampaikan itu dalam ingatan para murid, kemudian mereka menuliskannya. Jadi dia adalah kabar baik itu sendiri, dan dia adalah Injil itu sendiri, dan dia adalah inti dan subjek daripada kabar baik itu. Makanya ketika kamu kaum Islam membawa pikiran bahwa dia menerima kitab, mengajarkan kitab, Anda salah. Itu berbeda dengan Isa waktu masih bayi sudah dikasih kitab. Ya kan, itu belum kita tanya di mana kitab itu. Kalau di kami konsepnya beda. Bukan. Jadi Anda tetap meminta, tentu sampai engkau mampus pun kau tidak bisa minta. Tidak dapatkan. Berarti firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya itu sudah nggak ada. Bisa diam nggak? Sudah Nggak usah ceramah. Nggak usah ceramah. Kalau tidak sanggup, nggak usah ceramah. Kalau nggak sanggup, nggak usah ceramah. Kalau kamu tidak sanggup mendengar kebenaran, nggak usah kebenaran apa? Yesus menyampaikan firman. Kalau kamu tidak sanggup berdialog, dengarkan. dengan Haji, baik, beradab, kamu aja titelmu Haji, saya tanya sama Anda. Ini waktunya saya dong. Kamu bicara nyerocos sana sini, kita diam. Kenapa kamu selalu nyerocos? Begitu kan aja. Begitu kan aja. Pak Haji gini loh Pak Haji. Haji, kalau ada. Kalau enggak. Kita tiktokan aja. Jangan panjang lebar. Gak ada mental rumah. Kan waktunya saya. Tiktokan aja. Yesus menyampaikan. TikTokan aja Pak Haji. Saya lagi bicara. Yesus menyampaikan firman ke dalam Betul, saya sudah menjawab. Oke, kamu ya? mencoba mengganggu-ganggu kan? Dalam bahasa Ibrani kan? Mengganggu kan? Bung, dalam bahasa Ibrani kan? Bung, kamu bisa diam nggak? Saya tanya. Ini waktunya saya. Nggak perlu. Ini waktunya saya, Bung. Tidak ada yang bisa. Nggak ada, Zuma. Kamu bisa diskusi nggak, Bung? Nggak ada. Tidak perlu. Kamu bisa diskusi nggak, Bung? Kita tiktokan. Saya cuma mau tanya, kamu bisa diskusi dengan benar nggak? Ini tiktokan aja. Saya mau bertanya. Nggak usah Ada berkhotbah. waktu dan saya ada waktu. Ternyata kelasmu rendah sekali, Gurunda. Silakan Pak Asli Haji, rendah, silakan Pak Haji, betul. silakan. Nah, makanya host mempersilakan Nggak ada saya. mental diskusimu. Bagaimana kamu Mentalnya nggak berdiskusi ada lebih loh. tinggi dari ini? Nggak ada mentalmu. Parah. Aku Iya. aja dari tadi diam loh. Tapi siap menghajar kamu tidur 1 menit lagi. Paham kau? Iya, kamu diam dong. Ya ini lagi Ya, oke, aturan, diam. makanya Saya kami mulai juga jelasin ikut lagi. diem bang. Makanya diam. Iya, Saya dari tolonglah tadi diam. Islam lain kendalikan. Sama, saya juga kendalikan diam. Gurunda Anda ini. Beri hormat dong kepada, sedikit respect lah sama orang. Ya kan, kalau saya jawabnya pun jelek. Saya pikir tidak Anda bagus, itu berilmu kamu nanti tapi aja yang akan sama berbicara. aja dengan Kristen lain, sama aja, nggak ada ilmu Diam aja juga. loh. Sudah, Zuma. Diam aja. Kamu mau Udah, menyanggah kalau kamu nanti. diam, Aduh, saya bicara. Pak Haji gini Pak Haji. Mental Kalau Nggak usah, ada kamu nggak usah masuk. kalau nggak ada gitu, biar nggak panjang kemana-mana. Kita Nah. pusing di sini Pak Haji. Kalau ada, kalau nggak ada, udah gitu aja. Sudah Susah dikatakan banget. ada tadi. Anda yang Nah, tidak nyambung kamu- diterangkan secara kamu perbandingan. tidak Mana nyambung. datanya? Loh, kok data kan sudah dibilang tadi perbandingan data-data. Anda Iya. nggak mengerti sedang diperbandingkan. Anda tidak mengerti Ya? tentang manuskrip. Anda tidak mengerti tentang Apa? itu Tidak diskusi. apa? Ada apa dengan diam. manuskrip? Yang kita tanya, Itu Yesus namanya menerima firman. comparing, itu namanya Yesus, Zuma. Itu yang dikatakan Yesus comparing. menerima Baik. firman. Host, Yesus menerima firman sudah dalam bisa bahasa saya Ibrani. jelasin lagi, Os. Kalau bisa tolong manusia ini di mute. Oke. Kalau dia bicara saya mute loh. Dengan sadar saya mute. Pak Haji selalu silakan host ini. Aduh. Pak Haji Nah, silakan host, Pak Haji. karena Anda Silakan. host tidak menegur dia. Ya, karena Giliran ilmu saya Pak ngomong, Haji nggak kamu ada. selalu panggil saya Pak Haji, tapi kamu nggak pernah panggil Juma. Berhenti. Kamu nggak pernah. Kenapa Anda takut sama Juma? Anda tidak menjawab pertanyaan soalnya. Iya bang, iya bang. Tolong. Katanya Siap, jawab siap. pertanyaan Pak Haji. Jadi Pak Zuma tolong. Coba Pak Haji silakan jawab. Nah, oke. Nah, makanya saya bilang, saya akan menjawab bahwa satu, pertanyaan Anda tentang mana kitabnya, saya akan menjawab bahwa itu bukan berbentuk kitab.
firman yang dia katakan, dia ajarkan. Kemudian murid mencatatnya, inilah yang kami terima. Nah, jadi kalau kamu mau melihat apa yang difirmankan oleh Sang Juru Selamat ini, lihatlah Injil yang ada pada kami. Selesai itu. Nah, sekarang giliran saya tanya tentang Al-Quran. Boleh? Sahabat Mari kita dulu. buka Al-Quran. Sahabat dulu. Belum boleh. Sahabat Belum dulu. boleh. Sahabat dulu. Panik dia. Belum Sahabat dulu. boleh. Dia. Selamatkan. Selamatkan dulu kitabmu itu. Oke. Silakan. Sekarang Jangan giliran Anda. jangan kau masuk. Zuma. Jangan kau Kamu masuk sadar di dalam. dong. Jangan kau masuk di kitabnya Bentar, orang Zuma. kalau kamu sendiri tidak mampu menyelamatkan kitabmu. Oke kamu ya. aja belum. Sekarang silakan Kamu belum Anda bicara menyelamatkan dan tanya. pertanyaan saya tadi juga Zuma. Sekarang Anda Bahwa- bertanya. Bung Bang Haji. Silvan. Bung Haji, Biar dia dengar, bertanya. dengar. Biar dia bertanya, biar bernarasi. Ini giliran. Sorry Bang Juma. Bang Ini Juma giliran sebentar saya. dulu. Ini giliran saya kan. Bang Juma sebentar. Ini giliran bilang saya begini. kan. Ini giliran saya kan. Saya tahu. Saya bilang begini, Bang Silvan, tolong kasih Juma bicara. Biarkan kita diam aja. Supaya dia bisa belajar etika tentang bicara. Oke, Silakan baik. Anda bicara. Baik. Oke. Ya, silakan Anda beretika di dalam berdiskusi. Begitu Anda bernarasi isinya kosong, ya, dan tepuk tangan orang-orang yang tidak mengerti dan memahami apa yang Anda sampaikan. Pertanyaan saya sederhana. Yesus itu menyampaikan firman. Artinya, jangankan berkata-kata dari muridnya, berkata-kata dari dirinya saja kagak. Apa yang disampaikan adalah kalam Allah, firman Allah, pernyataan ilahi. Dan Yesus membicarakan dan menyampaikan pernyataan Allah itu dalam bahasa Ibrani. Ingat, rentetan firman Tuhan yang Yesus terima itu adalah merupakan suatu pengajaran. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu kata siapa? Yesus. Kita minta pertanggungjawaban kepada saudara. Karena saudara mengaku bahwa saudara adalah pengikut. Saudara adalah pengikut daripada Yesus. Maka kita minta, mana segala firman yang dituliskan atau dihafalkan atau ditempelkan atau digantungkan atau apapun namanya dalam bahasa Ibrani. Mana? Ini yang kita minta. Mana? Anda ngerti enggak pertanyaan? Yesus menerima firman dalam bahasa Ibrani. Mana tentu masih menyimpan segala firman yang Yesus terima dari ilahi, dari Tuhannya. Sebagaimana kami menerima firman dalam bahasa Arab, kami simpan, kami bukukan dan kami hafalkan. Sekarang kita minta, mana firman itu? Segala firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya itu mana? Ada nggak? Silakan. Saya mau jawab bagaimana Pak? Baik. Nggak apa-apa, Siapa yang saya mau lagi. jawab? Bang Silvan atau Pak Haji yang mau jawab? Silakan. Pak Haji dong. Haji dulu. Pak Haji. Haji. Oke. Haji dong. Kembali lagi kita menunjukkan bahwa tokoh gereja mengatakan Matius itu dalam bentuk Ibrani dan itu tentu tersimpan ya di sana. Oke, sebentar saya munculkan. Tadi kameranya ada nggak ya? Muncul nggak ya, host? Ada Pak Haji sayang, ada. Tolong Apa? diperbesar. Tolong diperbesar jawaban tadi ya. Pak Jadi Haji tinggal ini Pak Haji dicek. eksklusif sekali ini. Jadi jangan marah-marah ke host ini. Eksklusif ini Pak Haji ini. Ya nggak apa-apa, tadi kan marah kan biasa. Tapi kan habis itu kan selesai. Oke, Ya, silakan Pak Haji. kalau udah selesai ya udah. Oke. Oke, tinggal Anda lihat di fragmen Papias. Yeay. Dalam bentuk yang ada. Ini kan ada keterangan, ada sumber. Oke, satu. Yang kedua adalah sudah berulang-ulang Saudara Silvan dan saya berbicara bahwa yang dimaksud di situ firman adalah perkataan-perkataannya, bukan kitab. Ketika engkau meminta kitab, sebaiknya engkau minta kepada Isa yang diturunkan kitab. Yaitu jawaban kedua. Dan yang ketiga, kamu tadi menyatakan Yesus itu kalimatullah, firman Allah, bahwa dia adalah firman Allah. Pertanyaan saya adalah, kapan Yeshua mengakui Allah? Kapan? Buktikan kepada saya Yeshua itu punya Tuhan namanya Allah.
Tapi saya bisa membuktikan kepada Anda setelah nanti Anda menjawab bahwa Yeshua menyebut bukan Allah. Nanti saya bisa buktikan. Tapi sekarang Anda buktikan kepada saya di mana Yeshua mengakui bahwa dia adalah kalimatullah, kalimat atau firman Allah. Sekarang bagian Anda. Silakan. Silakan. Oke, jadi kita tidak mendapatkan jawaban ya. Ketika ditanya mana firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani, ditunjukkan link. Padahal di samping kanan kirinya ada kitab menumpuk, tapi malu menunjukkan kitab itu. Kenapa? Karena kitab yang Pak Haji pegang ini itu bukan firman yang Yesus terima. Sepakat kita situ Pak Haji? Sepakat? Pak Haji, sepakat dulu Pak Haji. Pak Haji, kitab yang menumpuk di meja Anda itu bukanlah firman yang Yesus terima dari Tuhan. Sepakat dulu, betul atau betul? Cepat nih, sebelum saya bahas tadi. Jangan bertanya Zuma, kamu lanjut aja. Harus diiyakan dulu dong bahwa kitab yang ditenteng ke gereja itu, yang kalian sebut sebagai perjanjian baru itu bukanlah kumpulan firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani. Betul Pak Haji? Pak Haji. Lanjut saja, bicara aja. Kamu bicara aja. Nggak usah minta dukungan dari saya. Ini diskusi santai. Ini diskusi santai. Ya santai, kita santai gini loh. Kenapa seorang Burunda perlu dukungan saya? Kayaknya kelihatan kamu butuh support dari saya ya. Silakan saja dengan narasimu. Nggak usah minta dukungan dari saya. Kelihatan kamu butuh dukungan lagi. Nggak perlu, makanya saya membiarkan Anda bicara. Silakan. Oke, saya tidak butuh dukungan. Saya butuh Anda itu berdiri pada kaki Anda dan mulut Anda. Ketika ditanya, masuk ke kuping pertanyaan, mana segala firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani? Apa yang Haji tampilkan? Link. Segitu. Lalu apa gunanya kitab yang berderet di depan Anda itu? Apa gunanya? Kenapa Anda tidak menunjukkan itu? Alasannya karena kitab yang Anda pegang, yang Anda ajarkan di gereja, atau yang Anda bawa ke gereja, yang Anda bacakan tiap hari Minggu, itu bukan kumpulan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Selesai di situ ya. Oke ya Pak Haji. Nah sekarang Anda bertanya, mana pengakuan Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau mengenal Allah? Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Terjawab ya? Terjawab ya? Nah, sekarang kembali kepada data yang saya sajikan tadi, bahwasanya Al-Quran menerangkan setiap Nabi diutus berdasarkan atas kalam Allah yang datang kepada mereka. Ketika Nabi itu berbahasa Ibrani, maka kitabnya berbahasa Ibrani. Ketika Nabi itu berbahasa Aramaik, maka dia akan menyampaikan pengajarannya dalam bahasa Aramaik. Ketika Nabi itu bahasa Jepang, maka kitabnya bahasa Jepang. Ketika Nabinya bahasa Yunani, maka kitabnya bahasa Yunani. Ketika Nabinya bahasa Arab, orang Arab, maka kitabnya bahasa Arab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Kitabku mengatakan, Kisah Para Rasul 26:14, aku mendengarkan, aku Paulus mendengar bahasa Ibrani. Pertanyaan saya Pak Haji, mana perkataan yang Paulus dengarkan dari langit yang menggunakan bahasa Ibrani itu? Tertulis di buku mana, di kitab mana, di tembok mana, di baju mana? Silakan Haji. Lanjut. Oke, terima kasih. Kelihatan sekali Anda pintar untuk ngeles. Tadi kamu bilang Yesus, sekarang kamu bilang Isa. Kelihatan sekali kamu cepat sekali, auto room. Ya. Tadi katanya kalimatullah. Nah, coba lihat nih. Kalau kalimatullah berarti Isa. Tuh. Gitu loh. Oh, kamu ngomong aja, ngomong terus. Sudah selesai? Oke. Anda mengatakan tadi kalimatullah. Berarti kamu udah selesai belum? Belum. Tadi kan ini giliran saya. Giliran saya. Ketika saya baru memulai 2 kalimat, Anda masuk lagi ganggu. Karena Anda di mana? Karena Anda bohong. Adabmu di mana? Dari tadi kamu bohong. Kitab suci kami kan Karena Anda bohong. Adabmu di mana, Gurunda? Karena Anda bohong. Adabmu di mana?
Anda melakukan Kenapa saya kebohongan di depan bicara Anda publik. nyela? Anda mengatakan tadi Kebiasaan kalimatullah. Kamu nggak bisa kalau lawan orang. Semua orang tadi mengatakan Anda mengatakan kalimatullah. Saya Anda minta tadi mengatakan bantuan lagi, kalimatullah. host. Ini giliran siapa, host? Ya. Host silakan. giliran siapa? Silakan Pak Haji, silakan. Tadi dipersilahkan katanya. Kalau belum selesai silakan. Ya saya masuklah. Dasar haji palsu. Lanjut. Ya, Zuma, nggak ada mentalmu Zuma. Kalau orang diskusi, Iya. kau terima saja dulu. Saya baru Nanti kau baru bicara. Ini menyanggah. kamu sorakan saya. Saya baru Iya. bicara, kamu masuk. Silakan, Host, tolong Pak lebih peka Haji. dikit, host. Tolong Nggak peka. ada mentalnya. Kalau dia ganggu, berhentiin. Silakan, Pak. Ketika dia bicara, saya nggak ganggu loh. Makanya kalau bicara itu ditata, yang intelek kalau bicara. Malah minta Jangan saya nyembang-nyembang dukung, minta orang. dukungan. Kalau kau Sepakat. menyanggah, Zuma, Saya nggak nanti. mau. Saya diam aja. Kau bicara. Ya udah kau bicara katanya. sudah diam? Berarti saya Sudah bicara diam? kan? Saya boleh Kamu bicara. diam? Saya boleh belum, bicara. ini giliran saya. Makanya kalau berbicara tuh Giliran bernarasi saya. tuh pakai akal kalau bernarasi. Nah itu kan lihat. Loh, Anda mengatakan Anda masih mau bicara. Paniknya Saya masih seorang mau bicara. Burunda. Zuma, jangan Burunda kelihatan kayak begini. rendahmu, Zuma. Sorry ya, Fred. Nggak ada Diam aja kamu. lu. Haji Dia bisa begini diam nggak? palsu, haji palsu Kamu pasti. bisa diam nggak? Udah, Ini silakan. giliran saya. Ya, silakan. Oke, lanjut. Silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih host. Nah, bahwa autorum dia langsung. Tadi dia bilang Yesus Allah, Yesus Allah. Ketika saya minta bukti di mana Yesus memanggil Allah, dia langsung autorum ke Al-Quran, Isa. Ya kalau Isa memanggil Allah, ya memang, ya kan, memang betul karena Isa bertuhankan Allah. Kalau Yeshua tidak. Nah, saya bukakan datanya. Di Alkitab kami, kita lihat di dalam Injil Matius 22 ayat 2:37. Dan Yeshua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita cek Ibraninya, karena ini ambil dari Ibrani, kitab Tanakh. Vayomer Yeshua Elo, dikatakan Ve'ahavta et Yahweh Eloheka Fekol levavka Ufekol napshika Ufekol meodka. Jadi di sini kita lihat Yeshua tidak berbicara atau memanggil Allah. Kalau Isa memanggil Allah, iya. Nah, maka dari itu sekarang kita mau tanya sedikit. Ya kan? Allah dalam Al-Quran itu siapa? Apakah sebelum Muhammad ada Allah enggak? Silakan Anda jawab. Oke, baik. Jadi Al-Quran menerangkan tentang Allah. Allah itu Rabbus samawati wal ar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Ingat, Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan saya adalah Allah. Tuhan saya menyatakan dirinya di dalam Al-Quran. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Nanti saya minta, Yesus ini siapa? Siapa Yesus yang Anda sebut Yeshua menurut Bani Israel, Yahudi? Oke? Kalau saya jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu disebut Maha Suci. Eloah HaKodes. Allah itu suci. Mana dalilnya? Mereka mengakui bahwa Tuhan mereka itu menjadi manusia. Jadi poinnya sangat jelas ya. Ketika kemudian Allah Anda pertanyakan, Al-Quran pasang badan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allahus Samad. Oke? Dan seterusnya. Saya rasa kalau Aji ini betul-betul paham, udah ngerti di situ. Sudah selesai atau saya boleh jawab? Belum selesai. Enggak usah tanya. Ya. Jadi ketika Anda bertanya tentang Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Itu Allah yang mengatakan itu. Nanti juga saya minta kepada Anda, mana dalilnya tidak ada Tuhan selain Yesus. Pengakuan Yesus ya.
Pengikut Yesus ya, tidak ada Tuhan selain aku ya. Saya minta dari Anda ya, oke? Nah, sekarang kembali ke tema. Yesus mengatakan dia menerima firman dari Allah. Baca kitab perjanjian apa? Kitab lembaga kitab Anda. Apa yang dituliskan di dalam? Tidak ada kata Yahweh, Bung. Baru-baru direvisi tahun 2023, satu pun kata Yahweh nggak ada di dalamnya, Bung. Ini Pak Haji, aduh, Pak Hajinya ini larinya ke tanah suci mana? Vatikan. Lembaga kitab Anda di negara ini tidak ada kata Yahweh. Yahweh itu adalah nama dewa Mesir kuno. Nama dewanya itu dewa bencong. Maaf. Itu fakta ya, itu sembahan orang Mesir kuno. Yahweh namanya. Bukan, makanya orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Pahami itu, belajar dulu Pak Haji ya. Kemudian ketika Anda menarasikan tentang Yesus menerima firman, ingat saya katakan kepada Anda, ingat saya tidak butuhkan link, saya tidak butuhkan kitab. Yang saya butuhkan adalah mana segala firman yang dalam bahasa Ibrani yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Ingat Pak Haji, ini ilmu dari Bang Suma, ilmu yang sangat mahal Pak Haji. Catat, ada kertas, ambil pulpen. Tidak ada satupun buku di dalam agama Kristen, baik itu buku Paulus 14 buku, buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Petrus yang dituliskan untuk Bani Israel. Mengapa kitab Anda menggunakan bahasa Yunani bukan bahasa Ibrani? Karena kitab Anda itu diutus untuk orang Roma dan Yunani. Paham? Sementara Yesus datang bahasa Ibrani, dia sampaikan kepada umatnya yang menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram, yaitu siapa? Yahudi, Bani Israel dan Bani Yehuda. Paham itu Pak Haji? Itu ilmu. Sekali lagi kesimpulan sebelum saya serahkan kepada Anda, tidak ada satu buku pun milik Kristen yang mereka sebut perjanjian baru yang dituliskan untuk orang Yahudi. Semuanya dituliskan untuk orang Roma dan Yunani. Demikian. Silakan, Bung. Selamat datang di kebenaran. Oke, terima kasih. Ya. Mari kita lihat, tolong dibesarin data ini. Dia bilang Allah itu, Al-Quran itu adalah yang disembah satu-satunya. Mari kita lihat, tolong berbesar. Musnad Bukhari 5075. Kita lihat telah menceritakan di satu lembah Baldan, dan saat itu wahyu belum turun. Lihat ya, wahyu belum turun. Kita lihat. Rasulullah kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, namun ia enggan untuk memakannya. Zaid. Lalu omongan berikutnya, sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian, dan aku tidak akan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Perhatikan, kalau belum disebut nama Allah di atasnya, tidak makan. Tapi itu wahyu belum turun. Maka kita melihat di sini, sebelum wahyu turun, perhatikan ya, wahyu belum turun. Dari mana Rasulullah atau Muhammad mendapatkan nama Allah? Kita cek yuk, data. Kita cek data baik di kalangan arkeologi maupun di kalangan Muslim. Buku-buku tersebar. Dunia Arab. Kamu lihat Philip Hitti, seorang Ismailolog dari Suriah. Dia mengatakan di Mekah, wilayah Hijaz, di antara Bukit Merah Nats dan daerah pesisir, di sana didapati satu dewa di antara berapa dewa yang ada, dan namanya ialah Allah. Nama ini sudah nama yang tua. Ini satu buku. Kita lihat passing over. Anda lihat siapa penulisnya? Nurkolis Majid, Abdurrahman Wahid, Komarudin Hidayat, Alwi Shihab, ya, Quraisy Shihab. Ini kita lihat buku ini penerbit PT Gramedia. Pengantarnya Dr. Nurkolis Majid. Lalu apa yang ditulis di situ? Anda lihat di kuning sini. Saya perbesar. Halaman 85. Anda lihat, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang ke Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah
dalam Islam. Menurut Winnet, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi dalam The Culture and Trust of Islam, Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi, ya, menyuburkan pertanian. Lalu Islam datang mengubah konsep Allah. Artinya bahwa Islam tidak diperkenalkan dengan sumber Allah, tapi dia mengadopsi nama dari dewa pagan. Hanya anak-anaknya Al-Lata, Al-Uzza, di situ la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat buku agama-agama manusia pun sama. Lagi Pak Haji, Ya. last minute. Oke, 1 menit. Bagus. Ini juga sama. Pustaka Yayasan Obor. Jin-jin padang pasir tidak mempunyai arti dalam pencarian ini, namun satu dewa mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Lihat nih, dewa ini bernama Allah. Jadi ini buku pun bisa dibeli yang menyatakan Allah itu memang dewa. Tapi sama Islam dijadikan Tuhan. Buku Kiai Bahrudin Syubki, Anda bisa melihat ada Al-Mana, Al-Lata, Al-Uzza. Ini buku Islam, ya. Jadi Kota Madain Salah pun mencatat bahwa ada dewa Manat di bawah di utaranya Jordan, di selatannya Madinah. Nah, ada dewa di situ. Nah, pernyataan Syabir Ali nantilah. Ya, dengan demikian 1 menit selesai. Jadi saya membuktikan bahwa yang kamu sembah itu sebenarnya bukan milik Anda. Itu adalah milik dari pagan. Demikian. Oke, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Ya, jadi ketidakberdayaan ini noise-nya di mana ya? Noise. Ketidakberdayaan seorang Haji Abdu kemudian lari ke nama Allah. Dia lupa bahas nama Yahweh. Pak Haji, ini PR kedua ya, ini juga ilmu dari Bang Zuma untuk Haji ya. Bahwa orang Kristen Arab itu setiap kali menerjemahkan Tuhan Yod-He-Vav-He atau Adonai, mereka menggunakan kata Allah di dalam bahasa Arab. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh no. Di dalam Kristen Arab, di dalam kitabnya tidak menuliskan kata Allah, tapi menuliskan kata Yahweh. Izinkan saya tertawa. Kalau itu ada buktinya, ada kitabnya. Bagaimana kemudian Muqaddas, kitabnya Kristen Arab, menggunakan kata Allah, layaknya Kristen Indonesia menggunakan kata Allah. Nangis enggak di situ? Ya nangis. Ternyata kata Allah itu digunakan oleh orang Kristen di dalam kitabnya yang dituliskan pada abad ke-8. Oke ya Pak Haji. Kemudian ketika berbicara tentang nama Allah, kaitannya dengan orang-orang yang ada pada masa itu. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW menerima risalah Islamnya, kaum Quraisy yang adalah keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam sudah mengenal pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Qul man yarzuqukum minas sama wal ar amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr. Apa yang dikatakan? Fasayakuluna Allah. Fakul afala tattaqun. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan nama Allah, keturunan Abraham dari Quraisy sudah memperkenalkan nama Tuhan dengan sebutan Allah. Pahami itu. Oke ya, ini Al-Quran yang bercerita. Jadi ketika Anda membahas nama tokoh mana yang mengingkari bahwa nama pencipta langit dan bumi itu bukan Allah. Lalu Al-Quran menjelaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Wa anna yufakun. Oke ya. Ini ilmu gratis buat siapa ini? Ya, anggaplah Aji ya. Aji dari Patikan. Gini, Allah ketika ditanya kepada orang-orang Quraisy sebelum Islam itu datang, siapa yang menciptakan berhala-berhala yang kalian sembah?
Siapa yang membuat patung-patung? Siapa yang mengadakan semua ini? Apakah sembahanmu itu yang menurunkan rezeki kepadamu? Bukan. Lalu siapa? Allah. Itu yang diterangkan Al-Quran. Pahami itu. Lalu kemudian pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Mana pengakuannya orang-orang Yahudi menyembah Yesus? Mana? Di mana datanya? Tidak ada Tuhan. Sebagaimana di dalam Yesaya 45 nomor 6 atau Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan di sampingku. Tidak ada Tuhan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan aku. Lalu Tuhan yang tidak serupa dengan apapun itu mereka sebut dengan sebutan Yesus. Mana dalilnya? Ada. Pak Haji. Itu ya. Lalu kemudian ketika saudara sudah tidak bisa menemukan data di dalam kitab saudara bahwa ternyata memang betul Yesus itu menerima firman dalam bahasa Ibrani dan firman itu disampaikan kepada muridnya. Mana murid yang kemudian mengajarkan firman Tuhan? Ingat, kalau sudah tidak ada bahasa Ibrani, berarti sudah tidak ada firman yang diterima oleh Yesus. Yang diterima Yesus itu bahasa Ibrani, yang firman Tuhan itu bahasa Ibrani. Kalau tidak ada lagi bahasa Ibrani, berarti sudah tidak ada firman Tuhan. Nah, kitab Anda itu adalah bahasa Yunani. Siapa nabi yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Enggak. Berarti kitab Anda bukan firman. Haji, silakan. Gimana, Pak Haji? Mau dijawab atau saya jawab? Saya Dari tadi Silvan, wah gaya-gayaan. Dia minta data bahasa Arabnya. Mari kita lihat. Silakan. Alkitab dalam bahasa Arab. Mari kita lihat. Silakan. Mari, tolong dibesarin. Anda lihat keluaran. Izin bentar dulu Bang Haji. Keluar. Bang Haji izin bentar aja. Itu kitabnya Yahudi yang saya minta perjanjian baru. Coba Anda tunjukkan Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4 dulu. Matius 4 nomor 4 coba. Ini kembali lagi nyela saya. Bisa ditegur. Ini saya punya waktu. Silakan. Terima kasih. Tadi dia bilang Arab menerjemahkan Yahweh jadi Allah. Tunggu Bang Haji sebentar aja. Saya kamu jangan nyela. Sebentar dulu, saya tidak mau nyela kamu. Tenang aja, kamu bernarasi aja. Gantikan saya dengan Kyrios Moto ya. Bang Moto, ada di situ. Kyrios Moto ya. Biar saya turun. Nggak apa-apa. Saya dengan Juma, saya juga ini. Anda lihat bahwa nama Yahweh itu ada. Kamu kan membaca Al-Quran. Harusnya Anda tahu di sini. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yahweh diganti Allah, itu absolutely tidak ada. Tidak betul. Di sini ada tertulis. Mana kitabnya? Bis kau nanti di sini. Okay. Mana? Lalu lihat baik-baik bahwa ini dari tulisan Alkitab dalam bahasa Arab. Okay. Yahuwah itu artinya apa? Yahuwah itu artinya apa? Dalam bahasa Arab. Yahuwah artinya apa? Ya ini nama Tuhan. Nah, artinya dalam bahasa Arab itu apa? Saya menunjukkan bahwa ini ada dulu. Kita tidak kemana dulu. Artinya dulu. Karena kamu bilang nggak ada. Tapi yang jelas dari tadi perhatikan. Ini giliran saya cuma. Giliran saya. Nggak ada gangguan ketika engkau ngomong. Oke? Lihat. Selama saya bicara sama Anda, saya membuka data. Tapi sampai sekarang, Anda sedikit pun tidak menunjukkan data. Jadi biar pada bisa melihat siapa membawa data, siapa tidak. Lalu Allah ini siapa? Kamu bilang dari versi Al-Quran. Saya boleh dong memberikan dari versi Alkitab. Kita cek. Apa kata Alkitab kami tentang sosok ini? Mari kita lanjut. Sebentar. Mari kita lihat. Enggak, sebentar, saya lagi buka data. Lihat di sini. Salah satu perikop tentang kejatuhan Satan. Ya,
kejatuhan Satan ini dari kisah Alkitab. Dalam Yesaya 14 ayat 12. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Helal ben Shahar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Kalau kita lihat versi Alkitab mengenai kejatuhan Satan ini yang dinamai dengan Helal, kita tahu malaikat ada disebut Mikael, Gabriel. Yang jatuh itu Helal, L-nya itu muncul, pronouns-nya muncul. Memang di Vulgata diterjemahkan Lucifer, Lucifer, Lux dan Ferea. Tapi di Ibrani jelas Helal, Mikael, Gabriel. Yang jatuh ini Helal. Jadi ini data Alkitab. Mari kita lihat Helal dari huruf ini. Helal ben Shahar. Nah, Helal ben Shahar ini, kejatuhan ini, kita lihat sekarang simbolnya. 3.000-an tahun sebelum dari sekarang, seorang hakim Israel sudah kasih tahu ilah pagan ini punya simbol. Simbolnya apa? Mari saya tunjukkan. Ini versi Alkitab. Mari kita lihat sebentar. Satu lagi. Om Poot, ada yang mau gantiin lagu kah? Kores, Bang Kores mana? Ayat 21. Hakim 8, 21. Terakhir dari saya. Mari kita lihat. Host silakan. 3.000-an tahun yang lalu terjadi peristiwa Seba Salmunah, 2 jenderal dari Moab menyerang, lalu ke Gideon, tapi dikalahkan. Lalu waktu dia rebah, daripada jenderal mati oleh pasukan biasa, dia minta sebelumnya ini, dia minta jenderal Gideon yang membunuh. Engkau sendiri bangunlah dan paranglah kami. Kada seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Dan bangunlah Gideon dan membunuh Seba dan Salmunah. Kemudian diambilnya lah kalung bulan sabit. Kalung bulan sabit. Kita tahu simbol ini ada di mana. Bisa kita ketemu. Berarti kita lihat di sini, 2 jenderal ini membawa simbol ini dalam peperangan. Nah, Alkitab memberitahu pada kita, ini ada. Nah, ini simbol dari pagan. Jadi saya dengan ini membuktikan. Bahkan di kitab Yesaya pun muncul beberapa kali bulan sabit. Ini kalau dalam Ibrani disebut Shaharonim. Dari kata ini, Hasharonim. Artinya bulan sabit, moon crescent. Itulah gambarannya. Jadi inilah versi Alkitab Juma. Terima kasih. Giliran Anda. Silakan, Bang Zuma. Om Poot, halo. Ya. Kenapa? Aku mau turun nanti gantikan sama Kores kah? Bang Kores, ayo Bang Kores ini gantian sama aku. Aku mau minum Paramex dulu. Ya, silakan turun. Ini, ya. Kalau Kores Mana Bang naik Kores? dengan Silvan saja. Saya juga perlu istirahat. Sebelum Gurunda lanjut, saya bantu nampilin data boleh. Ya, silakan. Gurunda boleh sedikit. Silakan. Nanti aku sedikit juga ya. Pertanyaan saya host, sebentar. Host, Gurunda nggak sabar kayaknya. saya mau tanya host. Apakah sesi saya sama Juma udah selesai atau belum? Itu dulu. Belum. Oh siap. Ya, kalau belum yang lain Kalau jangan ikut belum, dulu. Jadi boleh nggak Oke, kurang oke, banyak? oke. Pak Haji, sebentar Oke. sebentar Pak Haji. Oke, kita standby lagi. Pertanyaan saya tadi yang berhubungan Saya maunya dengan yang Alif rapi. tadi. Saya maunya rapi. Artinya gini.
Oh, bentar. Silakan Bang Host. Juma, silakan Bang Juma. Bang Juma Ya. silakan. Host harus tetap awal. Oke, baik. Tolong saya dibesarin. Nah, kali ini aku mau ajarin Pak Ajwi. Ini saya punya data akurat. Yang Anda tampilkan tadi itu apa? Fotokopi dalam bahasa apa itu? Bahasa Arab katanya. Yahuwa, aku tanya sama Anda tidak bisa menunjukkan apa arti Yahuwa itu. Hati-hati, Bung. Nih. Data keluaran berapa tadi yang Anda bawa? Keluaran 3 nomor 15 nih. Anda bisa baca bahasa Arab kan? Nah, coba Anda baca ini. Tolong Anda Saya nggak baca. bisa. Ini Anda baca nih. Ini. Saya nggak Anda. bisa. Ini apa ini? Ada kata Allah di situ. Wa qala Allahu muhaddaru apa itu? Ya Musa wa qala Allahu. Ini apa ini? Yahweh ya? Ini Yahweh ya? Yahweh. Nomor 15-nya nih. Ini nomor 15 nih. Wakala Yahweh, wakala Yahuwa. Bikin malu. Titel Aji tapi kayak gitu cara belajarnya. Ini keluaran 3 versi kitab Arab. Paham? Nih. Saya ulang, saudara mau butuh berapa data? Tidak ada kata Yahuwa dalam kitabnya orang Kristen Arab. Yang ada Allah. Takbir. Nih. Allahu Akbar. Nih, wakalallahu muhadda ini muhadda limusa ini. Oke ya Pak Haji ya. Jadi makanya kami Bani Ismail dan Bani Ishak kalau mau sholat, mau ibadah, tefilah itu satu tempat ibadah sama ini. Ini Allah. Wakala Allah, tidak ada dikatakan wakala Yesus atau wakala Yesua atau wakala Elohim atau wakala Yahuwa. Nah ada. Udah tamat kamu di situ ya. Saya matikan kamera. Jangan minta data sama saya. Pedis nanti. Siap. Oke. Saya tambahkan sedikit. Ya silakan Dina, silakan. Iya, ini sebentar tadi mengenai host diizinkan sebentar Silakan. Oke. Ini dari artikel sabda.org ya, Haji ya. Tahu ya? Jadi Sabda itu punya istilahnya siapa? Sekarang ini tinggal 2 lawan 2. Bang Suma sama siapa ini? Sama Pak Haji. Boleh. Silakan. Nanti konteks mencopot Bang Juma ayat di sama luar Pak konteks. Haji sama Bang Moto. Iya, jadi gini, di sini sebentar. Artikel sabda.org, penulisnya Herlianto. Artikel sabda itu tahu ya punya siapa ya? Di sini nanti dijelaskan bahwa dalam usaha merendahkan nama ilah, nama Allah menjadi sekedar nama berhala, pemuja nama Yahweh. Nih ya, dari artikel sendiri ya, dari Kristen sendiri ya, sering mencomot-comot ayat, sepotong dan memisahkannya dari konteks berita lengkapnya. Beberapa contoh di bawah ini bisa kita lihat. Nama Allah telah dipakai sebelum Al-Quran diwahyukan. Allah bagi orang-orang pra Islam dikenal sebagai dewa mengairi bumi. Tadi kamu bawa itu ya, Mekah. Ayat-ayat potongan di atas kemudian ditafsirkan bahwa sebenarnya nama Allah adalah dewa air yang disembah penduduk Mekah pada masa terus bawah. Namun kalau kita membaca konteksnya, potongan ayat-ayat ini bisa berbicara lain. Lihatlah ayat konteksnya berikut yang bold atau underline, potongan dicomot tuh. Kalian terus suka itu nyomot-nyomot, ya, nggak dibaca. Nah, pada kesimpulan akhirnya, kasus ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati dalam menafsirkan suatu karya tulis. Ya, karena penafsiran sempit dengan mencomot ayat di luar konteksnya akan menghasilkan kesimpulan Allah adalah nama dewa, air atau bulan. Bisa memutarbalikkan kebenaran dan menjadi fitnah bila telah dimengerti secara kontekstual. Karena itu dalam membaca karya-karya sastra kita perlu melihatnya secara kontekstual, ya, dan menghindari penafsiran sepotong dengan mencomot kutipan keluar dari kalimatnya secara utuh. Alkitab sabda, ya, satu. Yang kedua, Mungat ya, dewa bulan. Kenyang loh hari ini, ya. Ilah sebagai dewa bulan, ya, Allah sebagai dewa bulan mengacu pada postulat sejarah bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam berasal dari dewa bulan.
Klaim ini pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Winkler yang mengidentifikasi nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal dengan La atau Hubal yang ia sebut sebagai dewa bulan. Cakep. Gagasan umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh para apologis Kristen. Ya. Siapa apologis Kristen? Pertama melalui penerbitan pamflet The Moon, God, Allah in Archaeology of the Middle East 1994. Karya siapa? Robert Morey. Yang kemudian disusul dengan bukunya The Islamic Invasion. Nah, tapi kedua teori ini telah ditolak oleh para sarjana modern karena dianggap tidak mempunyai bukti sama sekali. Penyebaran teori ini dianggap sebagai penghinaan terhadap umat Islam dan Kristen Arab yang juga menyebut Tuhan sebagai Allah. Ya, selesai kamu ya. Masih mau datang besok. Siap. Makasih. Silakan yang lain. Pak Haji Giliran saya, Bang Juma. Silakan. Dinda Alif ada yang mau disampaikan, Dinda Alif? Tadi ya sudah 1 dengan 2 cukup. Sudah Sekarang guru saya- enggak apa? Lanjut aja sekarang biar saya- dia ini dulu. Baik. Siapa yang jawab ini? Siapa yang Nanti jawab? Sekarang kita masuk. lihat. Anda Sudah mengutip program. dari Bentar. Biar hanya Dinda satu Boto yang orang bisa Iya. bicara. Hanya satu orang yang mendatakannya, tapi paling tidak sudah menunjuk ada sejarah di balik itu. Tapi tentunya yang lebih kompeten adalah orang-orang ini, bukan? Yang memang buku ini ada. Oke? Jadi saya menjawab kepada Anda. Lalu kalau kamu bilang sekular sudah menolak, kita cek dong di dictionary. Mungkin Anda tidak pergi ke dictionary, ke library. Kamu cuma Google saja dulu. Mari kita lihat bagaimana majalah Yahudi mengatakan apa. Majalah Yahudi, knowing the lingo, kita lihat Jewish Voice Today. Dia mengatakan apa? Nih, saya gedein biar Anda bisa lihat. Kita lihat dari Yahudi dulu. Kamusnya. Allah, Arabic word referring to the God of Muhammad. Not the God of Abraham, Isaac, dan Yakov. Oke? Ini adalah Jewish Voice Today. Oke, ini satu bantahan buat Anda. Berikutnya kita lihat. Pernahkah Anda pergi ke library? Kayaknya sih kamu nggak tahu ya. Tapi udah, saya nggak mau memframing. Tapi kamu melihat di New College Dictionary, Supreme Being of the Muslim, the Webster Unabridged Dictionary, Islam, the Supreme Being, nyangkutnya kepada Islam. Kita lihat Cambridge Dictionary, the Islamic name for God, Allah. Jadi kamu bilang bantah, ini dictionary. Bro, ini bisa kamu pergi ke perpustakaan. Ya. Jadi Anda bisa lihat ini dictionary. Oke? Bahkan James Hastings, yang dimana Anda sekolah S2 untuk ambil budaya, Anda pun harus punya buku ini. Allah is the proper name of God among Muslim. Halaman 326. Kamu cuma kasih saya satu buku. Hanya dari sabda saja. Anda bisa saya kasihkan dictionary. The Shorter Encyclopedia of Islam pun mengatakan bahwa Allah itu proper name of God among Muslim. Anda lihat ini. Anda lihat ini semua. Sudah terbuka matanya? Kalau Anda sudah terbuka, kamu mesti menerima bahwa Allah itu tiba-tiba muncul di dalam Al-Quran. Sebenarnya asal-usulnya sudah tahu siapa dia. Gitu bro kalau belajar. Jangan kamu cuma tampil satu data dari Google hanya berupa link tulisan saja, lalu merasa Anda sudah pintar. Ensiklopedia yang ada menunjuk siapa yang kamu sembah. Terutama data kembali kepada Alkitab. Kamu bilang bahwa berbeda. Kamu lihat di sini, tidak pada konteks.
Kamu lihat apa yang tertulis di sini. Vayomer Abraham Adonai Yahweh. Alef Dalet Nun Yod Yahweh. Kelihatan kok. Jauh sebelum data-data itu ada. Ya, Data halo. tanah itu sudah ada. Jadi Halo. lihat baik-baik. Last minute. Kecuali Pak Haji. Anda mau menyangkalnya. Last minute, Ya. last minute. Last minute. Demikian. Sudah ya, Ya, terima kasih. Si- Saya pikir Oke. Anda sudah tahu, jadi intinya begini. Intinya, Siap, host, siap. ilah yang kamu sembah dengan ilah. Tunggu dong, Saya izin Dance. masuk dulu sebentar. Ini Sebentar, ada- saya lagi konklusi. Iya, tadi enggak gini, jangan konklusi dulu. Tadi saya hargai Anda Jangan kabur, menanggapi. jangan kabur. Jadi, Jangan kabur. ilah dulu. kamu, Gini, enggak kabur. Saya konklusi Oke, oke. adalah, ilah kamu berbeda dengan ilah saya. Yo jelas. Sesembahan kamu Iya jelas itu. berbeda sesembahan kami. Betul, betul, betul. Isa Oke, silakan. ada di dalam Al-Quran. Silakan. Oke. Oke, Silakan. silakan. Yang mau jawab silakan. Silakan. Kalau kami izin Yeshua Gurunda ya. adalah Iya, Tuhan. silakan, silakan. That's it. Ya, baik. Terima kasih. Oh, ada Pak Dance. Sebentar. Dinda Alif Pak dulu, Dance, host. tunggu. Sebelum itu kenal dulu Pak Dance. Oke. Pak Dance ini. Ya, oke, baik. Pak Dance. Izin Pak Dance ya, Afwan. Mau kenal dulu Pak Dance. Mau say hello dulu. Dance, say hello dulu. Host, Oh, saya- permisi tanya host. Host. Dance. Permisi tanya host. Ah, Host. Mau tanya nih host. Sorry, saya Ya. nyala bentar mau tanya aja. Ini berapa Islam yang kau naikkan untuk berbicara seperti ini? Tadi saya tiga sama Zoom. Islam, tiga Kristen. Anda naik Tiga Islam, tiga Kristen. sekali. Tiga Islam, maksud tiga saya- Kristen, Pak Haji. Saya juga gini loh, host. Saya juga punya energi yang bisa terkuras. Saya bisa capek. Ya udah istirahat Kalau lah. satu dengan Tunggu. satu. Istirahat, Ini istirahat. pengikut. Aji Iya istirahat. dong. Ingat PR Saya saya butuh tadi ya. istirahat memang. Halo, PR Artinya saya saya tadi sama ingat. Juma halo. sudah bicara. Pengikut jalan lurus ini Kristen, Pak Silvan Kristen, Pak Haji Kristen. Di sebelah Bang Suma sama yang Kairos sama Bang Dance. Jadi 3 lawan 3, seimbang kan? Silakan. Oke, silakan. Silakan Dinda Alif. Izin dikedein dulu layarnya, host. Oke. Siap. Bang ini, aduh, salah orang. Salah orang. Ini nih saya Alif ini, Alif. Tunggu, Alif. Oke. Ketika tadi Bang Aji menyerang kata Allah, memposisikan sebagai dewa bulan, Anda ini tidak sadar karena Anda sendiri sedang menyerang Tuhannya orang Kristen di tanah Arab. Itu dulu poinnya ya. Nah, karena dijelaskan ini website punya Kristen, Koptik Mesir. Di sini dikatakan siapa Allah itu ya. Di sini dikatakan Allah itu siapa. Nah, di sini disebut bahwa Allah ini adalah hada ismun Kainati, bahwa ini adalah nama Sang Tuhan yang menciptakan seluruh makhluknya. Jadi udah jelas orang Kristen sendiri ya di tanah Arab dia menjelaskan Allah itu Tuhan yang menciptakan seluruh makhluknya, wal hakimul adom, dan hakim yang sangat agung. Makanya dia itu ketika kata Allah ini sebagai nama Tuhan Sang Pencipta dijelaskan di dalam kitab Anda, di dalam kitabnya Yahudi yang menggunakan bahasa Arab, ketika dia Elohim itu siapa, dia jelaskan Elohim itu adalah Allah. Contoh satu ayat yang saya sudah siapkan di sini ya. Nah, ini ada beberapa ayat. Nah, di sini di Kejadian 2 Kejadian ada, sebentar tadi geser kayaknya. Nah, ini nih ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, nah di sini ada kata Allah nih. Allahu fi yaumil sabi'iyah. Tatkala Allah menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-7. Nah, ini kalau di dalam bahasa Hebrunya di Kejadian selalu menggunakan kata Elohim. Makanya dijelaskan
dijelaskan di sini Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Nah, di dalam bahasa Arab ya, penggunaan bahasa Arab bahwa nama Allah ini, nah ini dijelaskan ya. Allah, nama Allah itu nih, wa yujadu fil ahdil qadim, telah ditemui di dalam perjanjian lama bilogotil ibriyah dengan menggunakan bahasa Ibrani salasun mutaradifatun, ada 3 kata yang istilahnya bisa diambil kesepakatannya, persamaannya untuk nama Jalalah ini, nama keagungan nama Allah. Wahya Elohim, menyebut kata Elohim merujuk kata Allah gitu. Nah, Yaha Wauha atau Adonai itu di dalam bahasa Arab merujuk kepada Allah. Makanya ketika menemukan kata ini langsung disebut kata Allah. Siapa Allah itu? Karena di dalam kitab Anda yang versi sendiri menjelaskan Allah itu adalah nama Al-Khaliq. Nih, Kholikun, yang menciptakan Jamil kainati, seluruh makhluknya sebagai hakim. Tadi saya sudah bawakan salah satu contohnya. Atau bahkan di Beresit 1 ketika Anda Allah itu adalah Allah di sini. Allah itu pencipta langit dan bumi. Nah, ini. Makanya dia mencontohkan tadi di website Takla itu ya, orang Kristen Arab itu ketika dia menyebut kata Elohim dalam bahasa Arab itu merujuk kepada Tuhan Sang Pencipta. Makanya digunakan langsung ini kitab Kristen kitab dia Koptik Mesir, maka pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ini Allah ya. Fil badi khalaqa, telah menciptakan siapa Allah as-samawati, langit-langit, wal ardo, dan bumi. Begitu Bang. Jadi Anda jangan salah menyerang hanya dari Islamophobia yang tadi kau bawa-bawa seperti itu. Itu secara kaidah bahasa nggak ketemu. Ya, itu aja dulu, saya kasih ke yang lain. Saya cuma mau nampak pada tema atau pada pembahasan. 3 menit kok, Bos. Besarkan, Bos. 3 menit. Ini siapa? Tolong besarkan, Bos. Segala sesuatu mesti pakai data. Ya, tolong besarkan, Bos. Yang siapa ini? Namanya siapa ini? Orangnya Dan Cemobak. Ya. Dan Cemobak. Oke. Karena ya, besarkan. Silakan. Kalau mau silakan, kalau enggak saya akan dalam Alkitab itu, dalam bahasa asli kata Elohim, lalu Elah itu nama sesembahan Sang Pencipta. Nah, saya buktikan bahwa Allah itu adalah nama, dan disebut dalam nama Allah itu ada dalam kitab Kristen itu sendiri. Nah, bisa baca ini dalam nama Allah ya. Dalam nama Allah. Kita baca dari Esra pasal 5 ayat 1 ya. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Edo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah ya. Dalam nama Allah. Kita buktikan dalam bahasa asli ya. Dalam bahasa asli bisa baca ini Bisem Allah ya. Sini. Lihat sini. Oke. Sebentar. Ya. Bisem Allah ya. Bisem Allah. Dalam nama Allah. Kita buktikan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. In the name of God. Ya. Ada 2 hal yang menegaskan di sini. Bible menegaskan. 1, kata Allah itu adalah satu nama. Dan kedua, Allah Sang Pencipta serta Allah sesembahan. Ya. Ketika ada narasi yang menyimpang dan yang menyesatkan bahwa mereka mengungkapkan kata Allah dari nama berhala. Bukan. Justru paganisme merombak. Paganisme meniru
yang benar berdasarkan data asli Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Sekian dulu, seperti janji saya 3 menit, kecuali ada pengembangan yang lain. Silakan. Kasih subsidi ke jalan lurus ini, jalan pengikut lurus. Halo. Oke, halo, terima kasih. Oke, shalom, assalamualaikum. Jadi kalau Bro Suma mau minta penyampaian Yesus di dalam bahasa Ibrani, kita tahu bahwa Yesus juga berbahasa Aramaik, tetapi Alkitab itu kan sudah diterjemahkan. Ya, jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, makanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Dari bahasa Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau juga saya mau tanya, Isa itu menerima Injil ya, kemudian mana Injilnya? Injil itu ditulis dalam bahasa apa? Pastilah Anda tidak akan bisa membuktikannya. Sampai kapanpun Anda tidak bisa menunjukkan Injil yang diberikan kepada Isa dalam bahasa apa? Arab kah? Atau Ibrani? Atau Aramaik? Tidak bisa. Kemudian berbicara tentang Allah. Ya memang Allahnya orang Yahudi dan orang Mekah pastilah berbeda. Karena dalam dalam kitab Perjanjian Lama, nabi-nabi menyebut Allah sebagai Bapa. Kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 32 ayat 6. Musa menyebut Allah sebagai Bapa. Ayat 7 dan 28 juga menyebut Bapa. Allah itu Bapa. Yesaya 63 ayat 16, boleh dicek ya. Yeremia 3 ayat 19. Kemudian Malaki 1 ayat 6. Semuanya menyebutkan Bapa. Apakah Muslim mau menyebut Allah sebagai Bapa? Tidak pernah ya. Bahkan tidak satu pun ustadz menyebut Allah itu sebagai Bapa. Tetapi nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama mereka menyebut Allah itu sebagai Bapa. Jadi saya mau katakan bahwa Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukanlah Allah Tuhan Mekah yang disembah oleh Muhammad. Contoh ataupun bukti yang saya juga bisa buktikan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub beda dengan Allah Tuhan Mekah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan manusia dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Sedangkan Allah Tuhan Mekah menciptakan manusia dari apa? Tanah liat dari lumpur hitam. Kemudian Allah Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan atau membentuk segala binatang hutan dan segala burung di udara dari tanah. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 2 ayat 19. Sedangkan Allah Tuhan Mekah menciptakan semua hewan, ya, jenis hewan dari apa? Dari air. Itu saja kan sudah berbeda. Berarti kita mempunyai Allah yang berbeda. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Silakan Bang Suma. Ya, saya menanggapi dulu, boleh? Tentang yang tadi data. Oke, lanjut. Tunggu Bang Haji. Bang Haji tunggu. Soalnya yang naik baru-baru ini Kristen. Nah, silakan Bang Suma. Bang Suma dulu baru Pak Haji. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang pertama sudah jelas ya, bahwa nama Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu, bahasa Arab itu, dalam kitabnya orang Kristen Arab itu adalah Allah. Kitabnya orang Yahudi, praktisi Taurat hari ini, ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, nama Tuhan juga adalah Allah. Kita sudah jelaskan tadi. Kalau masih belum juga paham, maka ya memang wajar karena kalian Kristen, saudaraku, bukan praktisi Taurat. Kemudian, saudara pengikut jalan lurus, Anda mengatakan bahwasanya Tuhan kita berbeda. Kalau Tuhan Anda dengan Tuhan Islam, Tuhan Kristen dengan Tuhannya Islam memang berbeda. Tuhan Anda Yesus. Tapi kalau yang Anda maksud itu ada Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam, itu tidak berbeda. Kenapa kemudian orang Israel menyebut dan memanggil nama Tuhan mereka dengan seruan Bapa? Kenapa? Karena yang dimaksud Bapa di sini itu adalah Tuhan, bukan seperti yang Anda imani. Pergeseran itu kemudian berubah makna setelah masuk ke meja Kristen. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang Yahudi disebut anak, artinya adalah hamba, ciptaan, manusia yang kemudian mentaati perintah-perintah Tuhannya sebagaimana selayaknya anak mendengarkan didikan ayah.
Baca Amsal 3. Jadi Bapa yang dimaksud di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Anak di sini adalah hamba. Paham itu? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak lagi dipanggil Bapa di dalam Al-Qur'an? Karena justru Bapa Allah tidak mau lagi dianggap dia ini punya anak. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad. Maka setelah Al-Qur'an itu datang, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak lagi mau dipanggil Bapa. Sebagaimana ketika dia datang kepada Bani Israel, dia menyebut dirinya sebagai Bapa, tetapi kemudian disalahpahamkan. Ternyata ketika dipanggil Bapa, ada yang mengaku bahwa Bapa ini memiliki anak, sehingga manusia yang diutusnya ini dianggap sebagai anak Tuhan, sehingga dituhankan. Itu yang ingin dihentikan. Sehingga Allah pencipta langit dan bumi datang ke Islam, tidak mau lagi menyatakan dirinya sebagai Bapa. Kalau Anda kurang literasi, baca Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyebut dirinya sebagai Bapa kepada Bani Israel? Oh, ternyata dia laksana ayah yang sedang mendidik anak. Tapi nilai itu bergeser ketika kemudian dianggap oknum yang datang kepada Bani Israel itu, yaitu Yesus, dianggap sebagai anak. Berarti karena dia adalah anak Tuhan, maka dia Tuhan. Karena dia adalah anak ayam, maka dia ayam. Kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi. Tuhan melahirkan Tuhan. Berarti anak Tuhan sama dengan Tuhan. Ini yang dipatahkan oleh Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyatakan dirinya sebagai Bapa, dan tidak lagi menyatakan hamba-hambanya sebagai anak, melainkan sebagai abdi atau sembahan atau penyembah atau hamba. Itu yang perlu saudara pahami. Yesus disebut hamba, para nabi disebut hamba, disebut abdi. Oke? Makanya di umat Islam tidak diperkenakan lagi Bapa, karena ditakutkan ketika Tuhan memperkenalkan dirinya dengan panggilan itu, tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi orang yang mengaku aku adalah anak Allah, aku adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah tidak mau. Makanya ditutup dengan kunci lam yalid wa lam yulad. Karena dia tidak diperanakkan dan tidak beranak, maka dia bukan Bapa. Istilah itu sudah tidak ada. Orang-orang Yahudi paham dan pasti mengerti maksud saya, tapi orang Kristen kagak. Itu bedanya di situ, Pak pengikut jalan lurus. Jadi ketika Anda mengatakan sembahan kita berbeda, sembahan Kristen dan Islam yang mereka sebut Hasem pencipta dan bumi, itu adalah satu hakikat, namun beda penyebutan. Satu disebut dalam bahasa Ibrani, satu disebut dalam bahasa Arab, bahasa yang serumpun. Allah dengan Allah itu adalah hakikat yang satu, hakikat yang sama. Demikian. Oke. Tambahan 3 menit, Bos. Bos, tambahan saya tanggapi 3 menit. 3 menit saja. Saya dulu. Tunggu Pak Dante dulu. Tunggu Pak Dante dulu. Kasih Pak Haji dulu. Karena berentetan. Tidak bisa. Dance, kamu diam nanti. Cuma 3 menit. Besarkan dulu. Saya hanya menunjukkan. Kamu diam dulu. Allah Subhanahu wa taala Kamu diam dulu. Tahan dulu. Masih banyak waktu ini. Tahan dulu. Bisa saya bicara. Ini kan bagian saya. Silakan Pak Haji. Oke. Baik dari kalangan Dance maupun Zuma, ya kan, mengenai Allah itu ternyata bisa terbantahkan dari data Al-Quran. Kenapa? Saya berkata demikian. Saya ada datanya. Kalau memang Yahudi, kita lihat Yahudi, tadi sampai Beshem Allah, itu ngawur itu orang. Ya, kalau kita lihat di sini ada titik dargis vorter, dan itu tidak sama dengan hurufnya Allah dalam tulisan Arab. Ya, itu elah. Jangan dibaca Allah. Belajar lagi tuh, Dance. Itu dulu. Lalu, Anda lihat, kalau memang betul Yahudi ya memiliki kesamaan, kenapa di Al-Quran ditulis begini? Al-Maidah 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, mengolok-ngolok Allah. Jelas di sini. Makanya Muhammad benci sama orang Yahudi. Salah satunya ini. Karena orang Yahudi berkata, ya, maka dibalas oleh Al-Quran. Tangan mereka lah yang dibelenggu. Kalau memang ini adalah sesembahan yang diakui,
tak mungkinlah orang Yahudi berani olok-olok. Jadi Al-Quranmu sendiri, kamu baca baik-baik. Jangan lupa itu. Kadang orang Yahudi sendiri pun menghinakan nama Allah. Maka salah satu dari kemarahan Muhammad adalah Yahudi ini yang nggak mau percaya. Bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa Yahudi pun memanggil Allah? Saya bantah itu semua. Justru dari Al-Quranmu sendiri, Zuma. Orang Yahudi mengolok-ngolok Allah. Ya, lalu kalau sudah begitu, baginda Anda begitu benci sama Yahudi. Kenapa Anda begitu menyanjung Yahudi? Kamu nggak taat terhadap baginda Anda. Saya mau ngajarin Anda, jadilah Islam yang taat. Islam yang patuh sama junjunganmu. Ya, itu. Kita lihat di situ. Nah, kembali lagi kepada tadi. Saya kasih satu foto. Ini presiden penterjemah Alkitab yang bernama Imam Shahade. Ini dia. Ketika ditanya, kenapa ada Allah disebut di gereja Jordan, dia bilang dalam satu seminar dengan orang Korea, dengan orang Indonesia, kenapa? Dia menjawab bahwa karena tekanan pemerintah. Kalau kami pakai Yahweh, kami dianggap seperti ada afiliasi dengan Yahudi. Itu urusannya sudah berabe. Maka di situ kita lihat terjadi disebut sinkretis. Nama Elohim Israel yang kudus menjadi Allah. Nah, itu hanya ada di beberapa daerah di Timur Tengah, di beberapa lokal dari Mesir maupun Jordan. Kenapa? Karena kondisi membuat mereka seperti itu. Jadi mereka mau nggak mau harus kompromi. Tapi aslinya tidak demikian. Ini presiden penterjemah Alkitab Jordan. Sorry, saya ini dulu, balik dulu. Sebentar, host. Nah, jadi kita lihat, saya bakal bisa menunjukkan orangnya ini. Ya, nah, baik. Dengan demikian, bahwa kalau tadi ada bilang bahwa dalam teks Bereshit, kita lihat, saya jawab kepada yang satu. Mari kita lihat Bereshit tadi. Kejadian 1, ayat 1. Kita lihat di sini. Bereshit bara Elohim. Lalu kamu langsung klaim ini Allah. Tidak. Kenapa? Karena ini adalah istilah buat orang Ibrani sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang tersendiri berbeda dengan ilah-ilah lain. Kita bisa lihat ini di 1 Tawarik 16. Bahwa Elohim ini adalah Yahweh, bukan Allah. Bukan Allah. Gitu. Maka tertulis ada di sini. Jadi kalau tadi kamu bilang Allah, karena itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani memang tidak ada. Demikian. Terima kasih, host. Oke. Sanggahan saya. Silakan Pak Dance, silakan Pak Dance. Terima kasih. Ya, terserah. Dance mau percaya Allah, silakan dia jadi Krislam. Ya. Berulang-ulang saya sebutkan tadi Ini bahwa kita kata Allah itu ada dalam bahasa asli. El atau Ella atau Elohim itu Allah. Ya, ngawur. Itu sama. Lalu kita temui di sini yang menyampaikan Elohim itu sama dengan Allah. Yahweh. Allah itu proper dan singular. Tunggu Pak. Elohim itu plural. Dengar dulu. Haji tunggu. Saya ngomong dan saya buktikan datanya. Terima kasih. Ya udah, terima kasih. Saya ini nggak level dengan saya. Ngawur. Oke. Terima kasih. Coba jelaskan. Host, saya minta izin. Sorry. Kanca, kamu terusin saja. Host, saya turun ya. Karena saya istirahat dan dipanggil.
Terima kasih. Jangan kabur dulu Pak Haji. Kita belum bahas Enggak, saya udah cukup dengan Anda. Al-Maidah Bukan kabur. 64. Al-Maidah 64 yang Anda bawa wakalatil yahudu. Itu kita akan bahas. Kita akan Apalagi buktikan. bicara bahwa Muhammad hanya diperintahkan menyembah ilah negeri ini. Dan dia hanya menyembah kepada pemilik Ka'bah. Berarti ilah lokal. Segini ilmumu. Beda. Ya. Beda dengan 1 Tawarik 16. Itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhannya Yahudi yang kamu bawa. Kenapa kamu nggak bawa? Tidak bisa melawan Elohim. Kenapa kamu tidak bawa Tuhanmu Yesus? Kenapa? Ilah teritorial berbeda dengan ilah transendental. Haji, Itu kamu beda. malu Beda bahas kelas, Tuhanmu. Ya, Kenapa beda kamu kelas. bawa Tuhannya Yahudi? Kenapa kamu bawa Tuhannya Yahudi? Kenapa? Nah, itu larinya ke sana kan? Terima Kenapa kasih. kamu bawa Tuhannya Yahudi? Kenapa kamu nggak bawa Tuhanmu Yesus? Kenapa? Kenapa? Kamu malu? Dia adalah Elohim Shefaot. Kalau begitu bahas Yesus. Jangan kau bahas Tuhannya Yahudi. Karena bukan Yesus, ilah Ka'bah, dengar, Ya. orang Yahudi tidak mengakui Yesus. Kenapa kamu bahas Bukan Tuhan ilah Yahudi? Mekah, ya. Harusnya kamu bahas Yesusmu sebagai Tuhanmu. Malu ya, malu. Ini ya. Malu. Nah, Malu bahas seperti ini, Yesus, nggak usah malu. framing begitu. Kamu bahas apa? Kamu bahas Tuhannya Yahudi, di mana Tuhannya Yahudi adalah Tuhan kami juga. Nah sekarang kenapa kamu nggak bahas Tuhanmu Yesus? Kenapa? Bagaimana mungkin? Kenapa? Bagaimana mungkin? Kenapa? Loh, lihat Kenapa Tuhanmu? Kenapa kamu tidak bahas? Hanya diperintahkan menyembah Tuhan. Kenapa kamu tidak bahas Yesus? Bagaimana kamu bisa samakan dengan Yerusalem dan Sion? Kenapa kamu Kita tidak mulai membahas mengatakan Tuhannya, firman Tuhanmu Yesus? itu datang Kenapa? dari Gunung Sion. Kenapa Firman kamu itu tidak datang bahas dari Yesusmu? Yerusalem. Kenapa kamu Bukan nggak bahas Yesusmu? bersama itu keluar Kenapa dari larinya ke Tuhannya Mekah? Yahudi? Nggak mungkin Kenapa? sama. Nggak mungkin sama Cuma. Iya silakan. Pak Jansi silakan. Pilih Mekah atau pilih Yerusalem. Ya Tuhannya Romawi Yesus. Allah pun suruh Israel masuk ke Palestina. Jangan kau bawa, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Kau bawa Tuhanmu, kau bawa Tuhanmu, Haji. Lain kali kalau Anda berdiskusi, bawa Tuhanmu Yesus. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi, karena Tuhannya Yahudi itu adalah Yotefafe Adonai. Oke. Seorang guru. Makanya kamu bawa Tuhanmu, Bung, kau bawa Tuhanmu, Yesus kau bawa, jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, jangan malu-maluin. Ayo Pak Jansi silakan. Nggak usah takut siapapun. Oke. Ya. Besarkan. Ini pesan saya ke host. Besarkan. Kalau Muslim banyak ngomong, ingatkan. Kristen banyak ngomong, Udah kabur aja nggak usah. Kabur aja Pak Haji. Itu saran saya. Islam ya, terima kasih. Sama. Kamu ngaco, Dance. Kamu ada ilmunya. Ya, kamu lain kali ketemu saya di room Kristen aja, di room yang lain. Kamu ketemu saya. Ya, lain kali kamu ketemu saya. Ketemu saya. Untuk apa? Jangan nangis kamu Haji, sini aja udah. Nggak usah untuk apa kalau tidak ada ilmu percuma. Haji, jangan dulu kabur Pak Haji belum cobain ciuman kudus kan? Jangan dulu kabur Pak Haji. Coba dengarkan saya. Ya, terima kasih. Bukan kabur. Saya ada urusan lagi. Kabur Pak Haji belum cobain ini kan? Belum cobain cocolan saya. Udahlah, Dance, kenapa kamu malah jadi kerasukan? Ya kan kita sudah ngomong begitu, kau ngomong begitu. Dance. Pak Haji ketik lari. Pak Haji sudah mulai. Islam aja ya. Kamu Islam aja. Oke. Sudah. Jangan dulu kabur Pak Haji, jangan dulu kabur. Kebaikannya Pak Haji jangan dulu kabur Pak Haji. Ini. Kalau kamu masih kepingin nih wanita, ini maka hendaklah mereka menyembah Tuhan kemampuan kamu sebagai seorang wanita. Saya mau tahu kemampuan kamu sebagai seorang laki. Baca Arabnya. Menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Baca Arabnya. Ini. Baca Arabnya. Azal bait. Jangan baca interlinear, baca Arabnya. Ya ini sudah. Ya, oke. Jangan interlinearnya, baca Arabnya.
Baca Arabnya. renungkan saja. Bagaimana kamu, Haji, bisa mengerti Tidak. Al-Quran? Oke. Bagaimana kamu Jadi bisa kamu akan mengkritik tahu Al-Quran kalau hijaiyah memang saja benar. kau tidak bisa baca? Lihat aja baik-baik. Lihat Lucu ini aja. kau. Tadi sudah dikasih tahu ya. Nggak usah. Ini nggak termasuk usah. Quraisy. Bagaimana kamu bisa Surat mengkritik Quraisy Al-Quran 3. sementara jelas kamu ya. tidak bisa Maka membaca hendaklah interliniernya? mereka Ini seperti menyembah bayi Tuhan, yang masih pipis di pemilik popok, rumah terus ini mau Ka'bah. Jadi ini mengkritik sebuah teritorial. tesis kedokteran. Ya, ini teritorial. Nggak Nican masuk ya. di akal. Ini teritorial. Oke, terima Saya kasih. membacakan buku Baik. kata Thank you. Bagus, Selamat bagus, siang bagus. semuanya. Thank you. Ya, Selamat siang. tolong besarkan, Mas. Sudah saya Alah, berikan data. kabur. Kamu renungkan baik-baik. Besarkan, Mas. Ya, kamu renungkan baik-baik. Saya hanya membuktikan. Danca, Nggak usah kabur dulu. Danca, Nggak usah kamu- kabur dulu. Kita selesaikan Jadi dulu pesan saja urusannya. baca ya. Lihat datanya. Kabur. Udah Lihat datanya. kabur aja, nggak usah Cukup kasih malu-maluin. data. Udah kabur aja, kabur Saya aja, membuktikan. Terima kasih. kabur aja, kabur aja, Sesungguhnya kabur aja, nggak usah Kalian malu-malu. tinggal Pergi aja, pergi aja. Ya, kabur aja, kabur. Maka Allah Kabur. sama dengan sesembahannya. Kabur aja, ya. Yang Silakan, saya lanjut. tunjukkan datanya. Yesaya pasal 57 ayat 15. Bisa baca sini? Di sini disebutkan sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Kata yang maha mulia dan maha tinggi adalah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa dibantah, ya. Tidak bisa dibantah. Ternyata gelar Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan juga pada Bible. Sekali lagi, saya 57 ayatnya yang ke-15. Ya, ini. Maha tinggi dan yang maha mulia. Ya. Oke. Oke, jalan lurus. Yang paling Halo. utama adalah data. Ya. Tanpa data adalah Halo. sia-sia dan ngawur. Mengikut jalan lurus. Ya. Ya, silakan. Sesungguhnya Oke. kepercayaan Yahudi searah satu Ini Tuhan masih ada yang tauhid. ngomong. Pak Bro Ya. Dance, Pak Dance. Silakan. Saya hanya Kasih menemukan jalan lurus datanya. dulu. Silakan yang lain. Orang koka rem dulu, orang koka rem dulu, orang koka lapangan rem dulu. Oke, oke. Oke. Siap. Jadi, oke. Siap, saudaraku. Jadi Kecilkan bro, saja. Bro Suma yang Amsal pasal Tunggu, 3. jalan lurus. Iya. Jalan lurus ini basa-basi saya dengan pendeta Dance ini Batamangi dulu ini. Oh iya betul. Oh. Koka Ya, mana? tenang gitu. Oh jadi koka ya. Oh ya. Ya. Silakan. Ya, oke. Jadi kalau tadi Bro Suma bilang Amsal pasal 3 ya. Itu didikan antara ayah dan ibu. Antara orang tua dan anak. Ya, itu memang ada itu anak dan bapak ya. Tetapi bapak di situ tentunya orang tuanya yang asli, mama dan papa. Tetapi kalau di kitab-kitab yang saya sudah bacakan tadi, ulangan kitab ulangan, Mazmur, Yesaya, Yeremia, Maleaki itu disebut apa? Bapa. Allah itu sebagai Bapa. Kemudian Anda katakan bahwa Muslim tidak menggunakan lagi Bapa, oleh karena jangan-jangan nanti ada anak ya, anak yang mengaku anak Allah. Ya, itu sebetulnya alasan yang tidak tepat karena memang kan di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa Allah itu Bapa. Ya, hanya nabi-nabi yang dahulu kan memang Allah yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub kan beda dengan Allah yang disembah oleh Muhammad. Muhammad kan hanya diperintahkan menyembah Tuhan Mekah, ya Ka'bah. Itu kan beda sekali. Sedangkan firman Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, jangan ada Allah-Allah lain. Kan itu memang sudah terbukti di zaman dahulu ada Allah-Allah yang dari bangsa-bangsa kafir. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan jelas sekali jangan kita menyembah pada Allah yang lain. Sedangkan Muhammad kan hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Tuhan Mekah. Dan memang beda sekali brother kalau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dengan Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad. Karena di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 saja sudah berbeda. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan manusia dari debu tanah. Sedangkan Allah Tuhan Mekah menciptakan
manusia dari apa? Tanah liat, lumpur kering. Ini sudah beda sekali. Debu tanah dengan lumpur kering. Apakah sama? Demikian juga Allah, Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan binatang, ya, menciptakan segala binatang hutan dan segala burung di udara itu dari tanah. Kejadian 2 ayat 9. Sedangkan Allahnya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran An-Nur pasal 45 menciptakan semua jenis hewan dari air. Apakah itu sama? Kalau misalnya Allah yang sama, ya. Kalau misalnya Allah Muhammad, penciptaannya sudah berbeda. Kemudian Allah, Abraham, Ishak dan Yakub memberikan satu tanda sebagai hari perhentian, yaitu hari Sabat. Sedangkan Tuhannya Muhammad tidak pernah menyentil akan hari perhentian itu sebagai hari Sabat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Izin Bang Zuma, izin boleh? Ya, silakan. Oke ya. Oke, ini Pak, ini pengikut jalan yang lurus sekarang dari tadi bicara bapak, lalu membandingkan dengan kata Allah yang ada di dalam Al-Quran. Bapak itu dari bahasa apa sih? Ya kan? Kalau misalkan kita lihat di dalam Bible, itu bukan bapak tapi Theos. Kalau kita lihat di dalam Taurat, itu bukan bapak tapi Yod-Heh-Waw-Heh. Jadi bapak itu adalah adanya di dalam kitab terjemahan kamu. Lalu katanya beda, ya. Allah yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu berbeda. Sekarang kita lihat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah kamu Tuhan, Tuhan manakah yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, Tuhan yang kami sembah, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kami hanya tunduk kepadanya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran ini sama dengan apa yang kalau kita tanyakan kepada orang Yahudi, Tuhan siapakah yang kamu sembah? Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Ismail. Nah, kenapa di sana tidak disebut nama Ismail? Ya karena kitab-kitab terjemahan ini memang ingin mengeliminasi yang namanya Hagar dan Ismail. Contohnya di dalam kitab Kejadian 17, yang sebetulnya di sana anak yang dijanjikan dan anak yang diberkati adalah Ismail. Tetapi berusaha untuk dihilangkan dengan dikatakan bahwa kitab Kejadian 17 ini tidak berbicara tentang Ismail. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20 itu berbicara tentang Ismail. Ayat 21-nya baru tentang Ishak. Apa kata Allah? Dan perjanjianku dengan Ishak akan kuadakan setelah dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang. Sama seperti ini juga. Inilah kitab terjemahan ini memang tidak salah pada saat Al-Quran mengatakan, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah mengubah kitab mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan mengatakan ini dari Allah dengan tujuan untuk menjual dengan harga yang murah. Padahal di dalam kitab Kejadian 17 syarat akan distorsi, di mana ayat untuk Ismail dikatakan untuk Ishak, di mana ayat untuk Hagar dikatakan untuk Sarai. Nanti kita akan buka. Kalau nanti Om Pot memberikan waktu, kita bahas kitab Kejadian 17. Jadi sekali lagi kembali mengenai masalah Bapak, itu bahasa kitab Anda, kitab terjemahan. Ya kan? Kalau misalkan Al-Quran menggunakan original text, coba kamu gunakan original text dari Bible. Tidak ada kata Bapak juga, adanya Theos. Kalau kita gunakan Tanak atau Taurat Musa, Nefim dan Ketuvim, tidak ada Bapak juga, adanya Yod-Heh-Waw-Heh atau Hasim. Tapi kami umat Islam telah diberitahukan oleh Allah, telah dikabarkan oleh Allah. Di dalam Quran Surat Ibrahim ayat keempat, Allah berfirman, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi pada saat Allah berfirman kepada Moses atau kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Atur atau di Gunung Tursina, Allah berfirman dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad saat di Gua Hira, Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad dengan bahasa kaumnya Nabi Muhammad, tidak dengan menggunakan kata Bapak. Bapak itu yang ada, cuman ada di kitab Anda saja, kitab terjemahan. Begitu loh. Silakan. Silakan. Jonathan yang di bawah ini baru masuk. Jonathan, silakan. Halo.
Salam. Barokah Syam, barokah Tadornai, Elohenu Meleka Olam, Bapak Poot. Gimana kabarnya Pak Poot? Silakan. Iya. Lagi bahas apa ini Pak? Tentang nama Yesus. Tentang Yesus, teks aslinya perjanjian Injil, Alkitab, teks aslinya perjanjian, perkataan-perkataan Yesus, bahasa Ibrani. Halo? Ibrani. Oh Yesus. Perkataan-perkataan Yesus. Iya Pak. Iya Pak, saya dengar Pak. Oh iya, dalam bahasa Ibrani itu Yehoshua. Dalam bahasa Aramaik Isho, dalam bahasa Arab Isa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat ke-1 sangat Pak, jelas bahwa maksud dari Bang Suma begini. Iya, gimana ini saya baru gabung, saya enggak tahu ini. Terjemahan bahasa perjanjian baru yang Yunani ini, apakah ada terjemahan bahasa asli sesuai dengan apa yang Yesus perkatakan pakai bahasa Ibrani? Silakan Bang, silakan. Halo? Oke, saya baru gabung ya kan. Ya. Untuk saya jawab. Saya baru gabung Pak Dance. Saya jawab. Biar saya tahu alurnya. Tunggu Pak Dance, nggak lama, bentar. Silakan. Ya. Jonathan. Ini berbicara atau sedang membahas tentang nama Yesus begitu? Perjanjian baru, karena Yesus kan ketika dia melayani dia pakai bahasa Ibrani, yang maksudnya Bang Suma, apakah ada teks bahasa Ibrani sesuai dengan apa yang Yesus perkatakan untuk perjanjian New Testament, Matius sampai Wahyu? Coba Pak Dance dulu, Pak Dance. Saya masih belum mudeng, masih belum paham apa yang dibahas ini. Nanti setelah Pak Dance, silakan. Iya, silakan Pak Dance. Mohon maaf ya, saya baru. Silakan Pak Dance, Koka RS. Oke. Saya mungkin tidak perlu menunjukkan data, kecuali diizinkan karena segala sesuatu saya lakukan pakai data. Mari kita melihat dari latar belakang. Pada zaman para rasul-rasul dijajah oleh Romawi kuno. Sedangkan pendudukan Yunani kurang lebih 200 sebelum Yesus dilahirkan. Lalu selanjutnya, para rasul-rasul itu orang Ibrani. Sedangkan publikasi umum menyatakan bahwa para penulis asli menulis dalam bahasa Yunani. Itu penipuan besar. Kenapa demikian? Karena para rasul-rasul itu adalah orang Ibrani. Bahasa Ibrani yang dipakai pada saat itu. Waktu itu Yesus berbahasa Aramaik. Jadi ketika tulisan-tulisan Ibrani yang dicatat, ditulis langsung oleh para rasul, dikumpulkan, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu betul. Kalau ada pertanyaan, Alkitab Perjanjian Baru pertama-tama ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Yunani. Tetapi sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu berbahasa asli tulisan para rasul-rasul dalam bahasa ibu mereka, yakni bahasa Ibrani. Ingat, pada zaman itu penjajahan Latin atau Romawi. Jadi bahasa Yunani dilarang pada saat itu. Demikian. Baik, saya tambahkan sedikit. Kenapa tadi pertanyaannya itu kami Muslim itu tidak menggunakan kata Bapa ya, atau di dalam Asmaul Husna tuh hanya kata Ab atau Ab yang dihilangkan. Kenapa seperti itu? Karena jika dilihat, inilah perbedaan antara definisi Bapa antara Yehud dengan Kristen.
di mana Kristen itu sudah mendegradasi makna Bapa menjadi seperti apa. Kita lihat di sini. Oke. Izin host sebentar, besarkan. Silakan. Oke. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih ilah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah translasi yang halus ya. Kalau kita lihat di King James Version nomor 6, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Anak yang dilahirkan. Ya, Tuhan kalian tuh melahirkan, karena dia melahirkan anak dipanggilnya dia Bapa. Itu yang kami tolak, itu yang kami tentang, bahwa Tuhan kami tuh lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan juga tidak melahirkan. Ini karena ini nih. Jadi sebabnya kenapa kita di Islam itu tidak memanggil Tuhannya Bapa, maka kami itu akan membiarkan kesalahan Kristen. Kenapa Kristen itu memanggil Bapa? Ya karena ini dia melahirkan Yesus. Bisa dilihat di sini, that he gave his only begotten son, anak yang dilahirkan. Ya Tuhan kalian tuh ngelahirin. Ya. Itu kurang lebih dari saya. Silakan yang lain. Oke, silakan. Jalan lurus. Oke. Halo. Jadi sebetulnya di dalam kitab Perjanjian Lama memang sudah dinyatakan ya, mereka juga memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi jangan Ibu siapa tadi, Ibu Michiko mengatakan itu hanya di terjemahan kami. Baca bahasa aslinya juga tetap Father ya, Bapa. Kemudian kalau Anda bilang kami sudah mengubah-ubah, siapa yang mengubah? Di dalam kitab Perjanjian Lama saja ya, yang sudah diakui oleh orang Yahudi bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Jelas-jelas juga sudah tertulis di dalam Alkitab ya, yang akan dikorbankan oleh Ibrahim adalah Ishak, anaknya yang kekasih, anak perjanjian. Kok tiba-tiba di Al-Quran Anda tidak jelas juga, tidak disebutkan di situ dia akan mengorbankan Ismail, tetapi belum terlaksana karena baru mimpi. Tetapi di Alkitab kami sudah jelas-jelas yang akan dikorbankan adalah Ishak, dan itu orang Yahudi sudah mengakuinya. Berarti kan beda, itu saja sudah beda. Kemudian tadi Pak Dance mengatakan bahasa Alkitab itu ya, waktu itu memang bahasa Yunani adalah merupakan bahasa lingua franca, bahasa internasional. Makanya di Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Jadi saya kira kalau mengenai bahasa itu tidak masalah. Ya, karena itu kan diterjemahkan supaya orang bisa paham. Bagaimana kita menggunakan bahasa Yunani sedangkan bahasa Yunani bukan bahasa kita? Bagaimana kita bisa paham? Sama dengan orang-orang yang memeluk Islam. Al-Quran mereka dari bahasa Arab. Coba Anda baca Al-Quran Anda di Papua yang mereka tidak bisa bahasa Arab dan tidak diterjemahkan. Pastilah mereka tidak akan memahami Al-Quran itu. Berarti kan ketika mereka sampai di sana, para dai-dai mereka akan terjemahkan. Berarti ya terjemahan juga. Kecuali mereka tidak terjemahkan, ya itu memang bahasa asli. Tapi kan ketika mereka tiba di pelosok-pelosok, mereka menerjemahkan Al-Quran itu. Berarti kan mereka juga umat terjemahan, sama dong. Itu saja. Sedikit host. Dinda, tanggapin dulu bentar. Sedikit deh. Saya mau tanya dulu sama Pak pengikut jalan lurus. Menurut saudara, apakah terjemahan dari sebuah kitab itu adalah firman Allah? Misalnya, Yesus menerima firman dari Tuhannya dalam bahasa Ibrani. Kemudian Paulus menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Apakah bahasa Yunani yang ditulis oleh Paulus ini adalah firman Allah, firman Tuhan? Silakan. Ketika itu diterjemahkan, itu adalah firman Allah, tetapi sudah dialih bahasakan. Nah, sekarang saya tanya, semua ucapan Allah ketika dia diterjemahkan itu adalah firman Allah.
Oke. Ya. Jadi Silakan. Anda mengatakan bahwasanya bahasa Yunani, misalnya ketika firman Tuhan itu datang dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Orang yang menerjemahkan ini itu adalah orang yang kemudian mentranslate dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Apakah bahasa Yunani-nya ini adalah firman Tuhan? Itu adalah firman Tuhan. Ketika diterjemahkan itu pastilah firman Tuhan. Karena kalau yang penting dari tidak merubah makna. Kalau dari Yang bahasa penting tidak Yunani, merubah makna. kalau dari bahasa Yunani ke bahasa Belanda, apakah bahasa Belanda aja ini juga firman Tuhan? Firman Tuhan. Semua ucapan Allah ketika diterjemahkan dalam bahasa apapun, bahkan bahasa daerah, itu adalah firman Tuhan. Betul. Berarti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, betul. Kalau firman Tuhan Tidak kenapa bisa ada? disangkal itu, bro. Kenapa kalau firman Tuhan direvisi? Kenapa? Kenapa? Apa yang direvisi? Kenapa kalau firman Apa Tuhan direvisi? Saya tanya kenapa kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Bahasanya yang direvisi. Tadi katanya firman revisi, tadi katanya firman Tuhan. Kalau dia firman Tuhan kenapa direvisi? karena bahasanya direvisi. Saya mau tanya. Tadi katanya firman Tuhan direvisi, brother. Enggak, saya tanya dulu, kenapa kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Karena menyesuaikan dengan bahasa setempat, itu salah satu. Kemudian saya mau katakan, ya mana? Al-Quran juga direvisi. Gimana ceritanya? Kepada Prof. Minim Siri, ya. Apa coba buktikan? Direvisi, mana yang di mana? Mana buktikan. Anda itu diproduksi pada tahun 1924. Ya, mana buktinya direvisi? Zaman internet, brother. Mana? Buktikan direvisi. Anda tinggal klik saja Prof. Minim Siri. Anda tinggal apa di sana? Prof. Minim Siri. Apa yang direvisi di sana? Al-Quran itu direvisi dan diproduksi tahun 1924. Ada yang timbul perdebatan, ada yang mau ditambahkan, ada yang ditiadakan. Apanya? Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya tentunya. Di mana datanya? Coba Bahasa tunjukkan. Arabnya. Iya, coba tunjukkan datanya. Oke, sebentar ya, saya carikan. Oke, baik. Saya carikan. Yang lain lanjutkan. Yang lain lanjutkan. Nanti saya mau carikan dulu. Oke, baik. Yang lain lanjutkan. Yang lain lanjutkan. Bang Des, sambil nunggu aku ini ya nyala dulu ya, nggak apa-apa. Om. Silakan. Om. Ya, izin ya. Jadi tadi ada kecurangan di sini ya pada saat. Boleh saya lanjutkan? Boleh saya lanjutkan? Oke, silakan. Boleh saya lanjutkan? Open cam aja, revisiannya ya. gimana? Menurut tradisi, ya, oke. Menurut tradisi, Muhammad mulai menerima wahyu pada tahun 32. Pada tahun 644, 12 tahun setelah Muhammad meninggal pada zaman dinasti Rashidun di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, Al-Quran mulai dikumpulkan dan dikanonisasi. Pengumpulan dan kanonisasi Al-Quran oleh Utsman diperkirakan selesai pada tahun 650, 18 tahun setelah Muhammad meninggal. Setelah Quran versi Utsman ini selesai dikanonisasi, Utsman memerintahkan untuk membakar semua materi Quran yang lainnya, baik berupa salinan lengkap maupun berupa potongan kecil. Dia juga memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang baru dikanonisasi itu dan disebarkan ke beberapa provinsi. Tentunya timbul pertanyaan yang timbul adalah, kenapa Al-Quran baru dikumpulkan setelah Muhammad wafat? Mengapa bukan Al-Quran yang Muhammad yang mengkanonisasi Quran? Bukankah Muhammad yang dipercayakan ya Al-Quran itu sendiri? Apakah Utsman adalah nabi?
Apakah Utsman pernah mendapatkan mandat dari Muhammad untuk mengkanonisasi Quran? Siapa Utsman dan kawan-kawannya sehingga mereka Anda lagi ngapain menetapkan ini? bahwa Iyalah, inilah Anda lagi Quran ngapain? yang benar Pertanyaannya aja dan ngebaca lainnya dia. dan bagus dipakar. Anda lagi ngapain ini? Anda lagi ngapain? Kemudian saya mau tunjukkan orang Islam mana? itu perbedaan-perbedaan. Ya. Silakan. Ini perbedaan ya. Silakan. Sebelum kita mengetahui apa itu qiraat yang sebenarnya, apa Ya. perbedaan Al-Quran versi Hafs, nah ini perbedaan dulu. Mari kita bedakan dulu. Versi Hafs dan Quran versi Wahab. Ya. Bukan hanya berbeda cara bacanya, tetapi juga beda makna atau beda arti. Ya. Beberapa perbedaan antara lain Quran versi Hafs dan versi Bang, nggak usah pakai sumber Warsh. dari kekristenan, Bang. Di dalam Al-Quran Aduh. tidak ada yang namanya kanonisasi, Bang. Aduh, ini tinggal di search. Makanya Bahasanya aja pada prof kanonisasi. yang ahli Al-Quran. Kalau Hafs dikatakan you do, sedangkan versi Warsh they do. Wah. Hafs katakan enjoy, Warsh mengatakan instructed. Itu saja sudah berbeda. Jadi, Apa? They do. Ada bacaan Quran they do? Ada. Di mana itu? Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Nggak, Inggris. saya tanya dulu. They do itu apa? Apa itu they do? Artinya, Mana ada? Abjad apa ini? Dalam Al-Quran versi Tunggu, dal Hafs, dengan tanda apa ini? Fathah atau apa? Fathah, kasrah atau apa? dalam versi Hafs mereka menyebut dalam Al-Quran itu dikatakan engkau melakukan, tetapi di versi Apa? Warsh Ngomong mereka apa? melakukan. You saja, engkau dan mereka sudah berbeda itu. Apa ini? Apa? Ya kan? They do. Iya, itu versi Wadidau. versinya. Jadi itu Mungkin perbedaan. wadidau. Mungkin maksud Anda wadidau. Oke, jadi kalau Anda mau bilang direvisi, Al-Quran juga bro pernah direvisi. Ya, silakan aja dengan data-data Anda yang hoax, data hoax. Oh ini sekarang tinggal mau di search. Coba Anda klik itu Prof Minim Siri. Prof Minim Siri. Anda tinggal klik. Kenapa dia? Kenapa? Prof Minim Siri kenapa Al-Quran dia? pernah mengalami revisi dan editing. Itu Di mana itu? Di mana itu? Siapa yang bisa mengimani? Makanya apakah tidak ada penghafal Quran? Apakah tidak ada penghafal Quran? Sampai Anda mengatakan direvisi seenak perut. Al-Quran yang ada di Indonesia dan di Maroko dan di itu beda. Apanya yang beda? Itu saja sudah berbeda. Apanya yang beda? Beda, baik pengucapan dan sebagainya ada bedanya. Itu sebabnya ketika dengarkan saya. Ketika kemudian Al-Quran itu dibacakan, ketika Al-Quran itu diwahyukan dengan qiraat sab'ah, 7 model bacaan. Oke, bacaan itu dipengaruhi oleh tanda baca. Paham ya? Dan Rasulullah coba Anda buka Yehezkiel 34 nomor 16. Silakan. Bacakan saja. Oke, baik. Di dalam kitab saudara dikatakan ya, yang ada di Indonesia, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saya mau tanya kepada saudara, apakah kata yang kuat akan kulindungi ini benar atau tidak? Firman Tuhan atau bukan? Sebentar saya buka ya. Silakan. Di mana? Yehezkiel 34 nomor 16. Yehezkiel 34 16. Bentar. Yang lain mungkin boleh lanjutkan. Yang lain boleh lanjutkan. Sementara saya Yehezkiel 34 16. Oke, sambil nyari Bang, aku lanjut lagi ya. Tadi mengenai Boleh tambah kata dikit Bapak nggak? ya. Bentar Bang Moto. Ya kalau katanya orang Kristen menyebutnya Bapak, orang Yahudi Bapak, ya itu terjemahan. Ya,
Sementara kalau Anda lihat dari original teks kitab Anda sendiri, di sana dikatakan apa? Theos. Di dalam Tanak atau Taurat Musa apa? Yotewawe. Di dalam Al-Quran Allah. Bapa itu cuma ada di dalam Bible. Ya, cuma ada di dalam Bible yang versi terjemahan produk LAI. Lalu tadi mengenai Ishak dan Ismail. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ternyata di dalam kitab Kejadian itu syarat dengan distorsi. Padahal kalau Anda tahu perintah tentang penyembelihan itu terjadinya sebelum terjadi perjanjian kekal. Pada saat perjanjian kekal di kitab Kejadian 17 ayat 21 saja dinyatakan di sana Sarai belum mengandung. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan anak tunggal yang dikasihnya itu jadi Ishak? Sementara perintah penyembelihan ini, pengorbanan ini itu turunnya sebelum adanya perjanjian kekal, sebelum adanya perintah sunat. Yahudi saja sudah mengakui, Mbak. Yahudi saja sudah mengakui bahwa yang dikorbankan Ishak yang akan dikorbankan. Bukan, firman Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Firman Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Yahudi mau mengakui silakan, tapi kita kebenaran firman Allah ya, firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang Yahudi ya. Catat itu, Bro. Ya, Suma. Firman itu bukan cuma orang Yahudi. Iya, tapi firman yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk orang Yahudi. Pahami itu. Kenapa? Bukan, maksudnya firman Allah nih ya. Perkataan Allah itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Pada saat Allah memerintahkan, Abraham bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, dia seorang yang Hanif, dia seorang Muslim. Jadi kalau ada perintah penyembelihan itu kepada Abraham, bukan kepada orang-orang Yahudi. Sementara perintah penyembelihan itu pun terjadinya sebelum terjadi perjanjian kekal tentang perintah sunat. Pada saat perjanjian kekal saja, Ishak belum lahir. Bagaimana mungkin yang sebelumnya itu berbicara tentang Ishak? Waktu perjanjian kekal, baca di dalam kitab Kejadian 17. Dan perjanjianku dengan Ishak akan kuadakan denganmu nanti setelah dilahirkan oleh Sarai bagimu tahun yang akan datang. Sementara perintah tentang penyembelihan anak tunggal yang dikasihinya itu sebelum terjadi perjanjian kekal. Sekarang saya mau tanya sama Anda pengikut jalan lurus. Pada saat ada kata anak tunggal yang dikasihinya, Abraham atau Ismail? Ishak atau Ismail? Walaupun buat umat Islam ini tidak penting-penting banget. Karena apa? Pertama, kedua-duanya adalah nabi yang kita imani. Dan kedua-duanya tidak jadi disunat karena digantikan. Dan yang paling utama justru yang melakukan perintah ini sampai dengan detik ini adalah umat Islam. Umat Kristen hanya sekedar klaim. Bahkan Kristen tidak ada dalam perjanjian itu. Karena perjanjian kekal diikat dengan apa? Dengan sunat. Perjanjian kekal apa yang ada di dalam kitab Kejadian 17? Supaya aku menjadi Allah bagi kalian. Kalian tidak disunat. Berarti Allah kita berbeda. Di dalam perjanjian kekal jelas. Yang menjadikan perjanjian supaya aku menjadi Allah bagi kalian, itu melalui sunat. Bahkan di ayat 14 ditegaskan lagi, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, tidak mengerat kulit katannya, maka apa? Orang ini harus dimusnahkan dari golongannya. Kristen pertanyaannya, ikut tidak dalam perjanjian kekal ini? Tidak. Artinya memang Allah kita berbeda. Tetapi Allah yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail terikat dalam perjanjian kekal. Dalam kitab Kejadian dari mulai 17, pasal 17 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-14 itu terikat untuk Bani Israel dan Bani Ismail. Kalau pengikut Paulus atau Bani Paulus saya nggak tahu. Silakan. Oke, silakan buat Uni Rifa, silakan Uni. Mbak, di dalam kitab tertulis saya boleh tambah sebentar ya. Tertulis jelas ya yang akan dikorbankan Ishak bukan Ismail. Jalan lurus. Ya itu distorsinya Bang, ingat ya. Bunda Uni, ya silakan yang baru masuk coba. Iya, jadi gini. Di belakang aja dulu, lanjut. Jadi gini, pengikut jalan lurus ya. Tadi kamu, halo. Iya, kamu membahas masalah qiraah, biriwayah Hafiz, Hashim, Ad-Duri, Qalun. Nah, kalau kita lihat yang perubahan-perubahan itu sebenarnya kayak begini nih.
host untuk dibesarkan sebentar. Siap. Itu namanya di sini tikun soferim, ya. Tikun soferim, ya, tikun soferim. Istilah dari literatur Arabi yang berarti mengkoreksi perbaikan para ahli Torah dan juru tulis koreksi dan mengacu pada perubahan susunan kata dalam tanah Torah Nevim Ketuvim secara berurutan untuk menjaga kehormatan Tuhan untuk alasan serupa atau alasan serupa. Saat ini ungkapan tikun soferim juga dapat merujuk pada salinan 5 kitab Musa. Berarti Hamisah Torah 5 kitab Musa ini Torah darinya nih, kita lihat. Nah, surat 11. Nah, di sini dikatakan wa Abraham adenu omat livni yudhe wafe Hashem. Ya. Passage according to Mesorah text. Pasal atau ayat menurut Mesorah, naskah Mesorah. Nah, suppose original teks harusnya teks yang digunakan di dalam original teksnya di sini wehi adonu omat levni Abraham, ya, ini adalah perubah. And Adonai yet stood before Abraham. Siapa sih yang mengautorisasi perubahan ini? Rabbi Shlomo ben Yitzhak dan Ben Asher. Ben Asher ini yang nanti menulis Mesorah, ya. Dan ini pertanyaannya Muslim akan timbul. Perubahan-perubahan dalam Torah apakah diotorisasi langsung oleh Moshe? Nah, ini kalau kami yang namanya kiroah itu mutawatir, sanadnya sampai langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih contohnya kiroah. Nah, kalau Semitik itu terkenal dengan berkabilah, bersuku-suku. Nah, sayangnya Kristen itu tidak mengetahui hal-hal seperti itu, yang simpel-simpel seperti itu. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kalian juga punya loh, ya. Di sini dikatakan lahen malka milki yisfar. Nah, di sini ada tanda kurung. Di sini alik dan di sini alak. Nah, Askenazi menggunakan kata alik. Sephardim, Yahudi Sephardim itu menggunakan kata alak. Ya. Di sini digunakan kata apa lagi? Wehataik. Di sini dikatakan lagi wehataak. Ya. Jadi inilah perubahan-perubahan dialek antara contoh Sephardim, Askenazi atau suku-suku yang lain. Nah, ini dinamakan varian teks. Yang penting sores atau masdar atau akar katanya tidak berubah, yang berubahnya tasrif. Ya, sekian. Silakan Bang Zuma tambahkan. Baik, saya tambahkan ya. Ini saya hanya ingin pertanggungjawaban saudara Jalan Lurus yang mengatakan bahwasanya terjemahan itu adalah firman Tuhan. Oke, kita lihat. Ini saya buka kamera, tolong diperhatikan sini ya. Nah, ini Pak, ini data yang sangat sederhana di dalam kitab saudara nih. Mungkin Anda tahu versi bahasa Inggrisnya, pasti paham. Kita buktikan bahwa terjemahan itu bukan firman Tuhan. Ketika Yesus datang menerima firman dalam bahasa Ibrani, kemudian Anda katakan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu sebenarnya adalah pembodohan. Kenapa? Karena surah-surah Paulus itu bukanlah firman yang diterima Yesus. Begitu juga catatan Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Ini kita lihat. Yehezkiel berapa tadi? Yehezkiel 34. Nih, 34 nomor 16. Ini terjemahan semua nih. 1974, 218 versinya berbeda. Nah, ini yang ingin saya minta pertanggungjawaban dari Bapak adalah ketika Bapak mengatakan bahwa terjemahan itu adalah firman Tuhan. Ini mana yang benar ini? Dan yang gemuk dan kuat itu akan kujauhkan. Nih. Akan kujauhkan. Tapi ada mengatakan bahwasanya gemuk dan yang kuat itu akan kulindungi. Gemuk dan kuat akan kulindungi. Ya. Terus kemudian di sini gemuk dan kuat itu akan kujauhkan. Parahnya lagi di bawah ini. Apa ini? Gemuk dan kuat akan kubinasakan. Mana yang benar, Pak? Kalau Anda masuk ke dalam kitab saudara yang original teks, apa yang dikatakan di sana? Dibinasakan. Jadi
Yang mana yang firman Tuhan sebenarnya nih? Nih. Yang mana yang firman Tuhan ini? Firman Tuhan yang mana? Nih. Yang kuat, kuhancurkan. Asmid. Mana yang Pak? Yang mana Pak? Hasamina wa hasqa asmid. Aku akan hancurkan. Mana yang firman Tuhan? Silakan. Silakan jalan lurus. Jalan lurus. Kita baca di ayat 15 ya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah. Kalau di bahasa Inggris, I will feed my flock and I will cause them to lie down, said the Lord God. Ayat 16. Yang hilang akan kucari ya. I will seek that which was lost. Nah, yang tersesat akan kubawa pulang. And bring again that which was driven away. Ya, oke. Dan luka akan kubalut. And will bind up that wicked was broken. Ya. Kemudian yang sakit akan kukuatkan. And will strengthen that which was sick. Ya. Kemudian serta yang gemuk. Ya. But I will destroy that fat and strong. Kalau di sini dia bilang apa? Ya, aku akan apa? Aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Ya, aku akan menghancurkan yang gemuk dan kuat. Kemudian saya akan apa? Menghakimi mereka. Masalahnya apa? Ya. Ini Pak, ini masalahnya Pak. apa? Masalahnya jangan pura-pura buta Anda. Ini terjemahan baru. Ini terjemahan baru nih. Gemuk dan kuat akan aku lindungi. Dilindungi. Apa yang Anda bacakan tadi? Gemuk dan kuat akan apa tadi? I will destroy I will destroy the fat and the strong and I will feed them. Makanya baca ayat selanjutnya. Ya, tunggu dulu. Jangan begitu cara bilang. Nih. I will feed them. Saya tanya sama Anda. Itu dibinasakan atau dilindungi? Dibinasakan atau dilindungi? Kalau di sini I will destroy the fat and the strong and I will feed them with the judgment. Terus kenapa di kitab Anda di Indonesia dikatakan dilindungi? Mana yang benar? Makanya kita harus cari perbandingan mana yang firman Tuhan dibinasakan atau dilindungi? Mana yang firman Tuhan? Firman Tuhan kita cari terjemahannya yang menyerupai, itu saja. Itu jawabannya itu. Berarti yang tidak menyerupai bukan firman Tuhan. Berarti yang tidak menyerupai bukan firman Tuhan. Sama dengan di Al-Quran di versi kan yudu dan di versi yudu maka firman Tuhan. Aduh, para firman. Para saja dengan Al-Quran Tadi sudah dibaca. Tadi sudah dijawab oleh adik saya Kurismoto. Anda sudah tamat di situ. Sekarang Anda mengatakan terjemahan itu juga adalah firman Tuhan. Anda mengatakan tadi Anda mengatakan bahwa terjemahan itu adalah firman Tuhan. Nah, sekarang saya tunjukkan di terjemahan Anda katakan firman Tuhan. Mana yang firman Tuhan di sini? Betul, terjemahan. Kulindungi atau kuhancurkan? Yang mana yang firman Tuhan? Saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita bedakan. Ini yang terjemahan yang di terjemahan ini satu mengatakan kubinasakan, satu mengatakan kulindungi. Gemuk dan kuat akan kulindungi, yang satu mengatakan gemuk dan kuat akan kubinasakan. Mana yang firman Tuhan di antara keduanya? Jawab. Jawab. Kita diberi akal, jadi kita bandingkan dengan justru karena kita berakal maka kita muncul pertanyaan. Ini makanya dengar. Yang mana yang firman Tuhan ini? Yang akan kulindungi atau yang akan kubinasakan? Kubinasakan dan kulindungi itu berbeda. Mana yang firman Tuhan? Jadi yang firman Tuhan kita lihat terjemahnya yang kitab aslinya. Nah itu kan kita tinggal melihat kitab aslinya. Kita tinggal melihat
bahasa aslinya yang mana. Aduh, Itu parah. sebabnya kita Parah. kita belajar bukan cuma Bang Da satu nambahin yang kita dikit Bang gunakan. Da. Kita Silakan, Ikut silakan. jalan yang lurus. Udah selesai. Jalan yang lurus. juga. Ya, udah selesai. Anda Sebentar, bisa pengikut menggunakan pengikut beberapa jalan yang terjemahan lurus. Al-Quran. Sudah Saya selesai mau ya. minta. Saya ada tamu, silakan dilanjut yang lain. Kalau Teman-teman, Anda juga mau Pengikut jalan yang lurus. teman-teman di bawah di lobi ada tamu kita, datang di lobi. Silakan teman-teman yang ada di hotel untuk menuju ke bawah. Terima kasih host, Anda luar biasa, masya Allah. Ya Pak ini Pak, ya Pak Ferry Sawa, Anda tadi harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda yang mengatakan terjemahan itu adalah firman Tuhan. Anda bingung, kubinasakan atau kulindung. Ya mana firman Tuhan? Makasih ya Saudara Ferry Sawa. Saya sudah bandingkan dengan semangat siang. Al-Quran Anda juga. Dua versi yang berbeda. Pak Mana yang Ferry, firman Tuhan? Pak Sama, Ferry toh? sebentar Pak Ferry, Halo. saya mau tanya, Ya. Pak Ferry saya mau tanya, apakah di dalam Bible punya enggak ya seperti apa yang ada di dalam ayat Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang menjaganya. Ada enggak? Karena kalau di dalam Bible yang aku temukan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 7 ya. Paulus mengatakan segala yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Ya. Bible kalau kita tahu nih, Bible ini hampir 80% surat-surat Paulus, ada 14 surat, belum lagi ditambah Lukas, ditambah lagi Kisah Para Rasul, ditambah lagi Filemon dan sebagainya. Apakah itu firman Tuhan? Sementara Paulus sendiri menolak. Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 bahwa setiap yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan, tetapi di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, ini garansinya langsung dari yang berfirman.